ya, Masya Allah sudah terang benderang lagi ya. Belum nyala. Belum nyala. Nanti kalau misalnya saya tiba-tiba hilang, mohon dimaafkan ya. Nanti akan di backup sama teman-teman dari pengurus. Mudah-mudahan akan bisa tetap berjalan lancar. Kita bisa mulai, Mbak Hani. Ya, silakan Ibu Moderator. Saya limpahkan acara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul lagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu lagi di kajian virtual komunitas Anissa. Hari ini kita kajiannya spesial parenting begitu ya, bersama Mbak Vini Rahmatika. Selamat datang Mbak Vini, selamat datang buat bunda-bunda semua, buat teman-teman pengurus komunitas Anissa juga. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di hari Sabtu yang harusnya ini dipakai untuk berkumpul sama keluarga begitu ya. Kemudian kita belajar bersama karena kajian hari ini berangkat dari awareness teman-teman di Anissa juga terkait dengan beberapa berita belakangan ini yang sering kita temui gitu ya. Ada beberapa berita di mana anak menjadi korban kekerasan dari ibunya, dan ternyata setelah diselidiki, diinvestigasi ada hubungannya begitu dengan kondisi kesehatan mental ibu begitu. Jadi dari situlah kami berangkat untuk membuat kajian ini. Harapannya dari kajian ini kita akan bisa belajar bagaimana sih sebenarnya kita menjadi ibu dengan mental yang sehat begitu. Bahwa sebenarnya menjadi ibu itu bukan berarti kita nggak boleh bilang capek, bukan berarti kita nggak boleh merasa capek gitu. Tapi bagaimana kemudian ketika kita ada di state lelah, ada di state capek begitu, kita bisa meregulasi diri kita dengan lebih baik, dan akhirnya nanti menjadi ibu yang benar-benar bisa berdaya, baik itu untuk anak-anak, untuk pasangan, dan juga untuk lingkungan sekitar begitu. Harapannya kita sebagai anggota komunitas begitu ya, anggota komunitas sebagai tetangga, saudara, itu juga bisa aware bahwa ada di sekitar kita mungkin ibu-ibu yang sedang mengalami kondisi kelelahan mental seperti itu. Hari ini kita akan belajar bareng dari Mbak Vini. Kita panggilnya Mbak aja ya, biar awet muda beliaunya begitu. Insya Allah Mbak Vini juga jiwanya jiwa muda, jadi umuran nggak? Kenapa? Nggak seumuran ya? Enggak. Sebenarnya nggak seumuran. Aku seumuran sama anaknya Mbak Vini kayaknya ya. Oh, baik. Enggak deh, gitu ya, anaknya Mbak Vini insya Allah masih pelajar, tapi Masya Allah dua-duanya anak-anak yang solih dan solihah. Mereka sedang dalam proses belajar menjadi hafiz dan hafizah ya Mbak Vini ya. Kemudian dengan pendampingan juga dari Mbak Vini dari bundanya begitu, insya Allah kita doakan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang sesuai harapan dari orang tua. Sebelumnya saya minta waktu sedikit untuk memperkenalkan Mbak Vini supaya kita bisa semakin sayang begitu, karena kalau kita tak kenal maka harusnya kita taaruf begitu ya. Mbak Ima, saya boleh minta tolong diberi akses untuk jadi co-host untuk share screen sebentar. Oke, terima kasih Mbak Ima. Mbak Vini Rahmatika, MPhil psikolog. Beliau adalah lulusan dari Magister Profesi Psikologi di Universitas Surabaya dengan segudang pengalaman mulai tahun 2009 sampai sekarang. Beliau aktif sebagai konselor independen, sebagai associate consultant, dan juga sebagai psikolog pendamping di beberapa instansi. Beliau juga aktif sebagai narasumber di berbagai seminar dan talk show, dan juga menjadi psikolog di layanan Sehat Jiwa atau Sejiwa yang bekerja sama dengan HIMSI dan kantor staf kepresidenan. Ini kalau nggak salah Sejiwa ini adalah program yang dimulai ketika kita mulai mengalami fase pandemi begitu ya. Jadi ada program pendampingan konseling untuk
para korban, orang-orang yang waktu itu mengalami COVID begitu dan mungkin membutuhkan bantuan konseling. Nah, Jiwa ini hadir begitu. Mbak Vini menjadi salah satu bagiannya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke step-step atau tips-tips praktis begitu ya untuk menjadi ibu yang bahagia begitu, mungkin Mbak Vini kita bisa menceritakan dulu atau kita bisa memberi gambaran dulu begitu. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Yang mungkin kita sering dengar gitu ya, apa istilah kesehatan mental, tapi mungkin nggak semua orang kemudian paham gitu secara deskriptif apa sih kesehatan mental itu. Oke, ini giliran saya ya sekarang Mbak Hida ya. Silakan. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk Mbak Hida dan juga teman-teman di komunitas kajian Anissa. Salam kenal dari saya tinggal di Surabaya. Di sini sih saya nggak merasa paling pintar atau paling tahu gitu ya, karena saya yakin pengalaman bunda-bunda di Anissa ini juga luar biasa hebatnya gitu ya. Jadi di sini kita enaknya diskusi ya Mbak Hidayah nanti ya. Judulnya diskusi sebetulnya ya. Hanya di sini sharing pengalaman karena saya hanya punya ilmunya sedikit saja gitu ya, yang mungkin saya bisa bagi nanti ya, bagaimana sih nanti ketika kita mengalami burnout, kelelahan, ibu dan sebenarnya bahagianya itu menjadi tanggung jawab siapa. Nah, tadi kita bilang kita awali dulu dengan yang namanya kesehatan mental. Kalau dari bunda-bunda, kesehatan mental itu apa sih? Yang diketahui pengertian kesehatan mental. Ada yang mau jawab dulu sebelum saya jawab? Silakan bunda-bunda yang mau menjawab, silakan open mic saja langsung. Saya boleh? Boleh, silakan Bunda Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya kesehatan jiwa itu kita sangat kenal dengan Allah, sangat tahu aturan mainnya, mengapa kita diberi kehidupan hingga saat ini, dan kita bisa mengejawantakan kepada makhluk-makhluknya, terutama di sekitar kita, suami, anak kita, bapak, ibu kita, anak cucu kita, dan mungkin seterusnya, mungkin lebih meluas. Saya rasa itu dulu dikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat menarik ya, bahwa kalau Bu Nunung ya tadi yang jawab ya. Bu Nunung. Kalau Bu Nunung sudah menangkap esensi bahwa kondisi kesehatan mental itu sebagai makhluk Allah yang paham akan dirinya gitu ya, dan bisa berperan dengan sebaik-baiknya bagi orang-orang terdekatnya, seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau secara general dulu kita sebutkan gitu bahwa kondisi kesehatan mental gitu kalau menurut WHO itu adalah kondisi sejahteranya seseorang, di mana seseorang itu menyadari kemampuannya, kemudian mampu mengelola stresnya, bisa beradaptasi dengan kondisi stresnya, kemudian bisa produktif dan bisa berkontribusi dengan lingkungannya. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental secara umum. Lalu kalau kita bicara kesehatan mental ibu itu kenapa gitu ya? Kalau jargon di mana-mana itu ibu tuh harus kuat gitu ya. Ibu nggak boleh sakit, gitu kan ya. Ibu tuh nggak boleh lemah gitu. Kalau capek dikit nggak boleh capek gitu. Mau istirahat dikit strong.
harus strong gitu ya, nggak boleh sakit gitu ya. Kalau sakit nggak boleh lama-lama. Nggak boleh sakit, nggak boleh lama-lama, benar, itu juga saya banget sebetulnya ya. Saya juga menghadapi situasi-situasi yang sama sepertinya dengan bunda-bunda kok. Jadi kenapa sih kesehatan mental ibu itu bisa apa ya Mbak Hidayah, bisa terjadi gitu ya? Ini dipengaruhi Apa-apa oleh saja yang apa? mempengaruhi begitu ya? Apa sih yang mempengaruhi gitu ya? Yang mempengaruhi kesehatan mental ibu itu karena disadari atau tidak kita itu melakukan berbagai macam kegiatan, berbagai macam pekerjaan yang selalu kita merasa tuh kita tidak puas dengan hasilnya. Belum lagi hal ini didukung dengan lingkungan kita yang negatif seperti tuntutan yang tinggi kepada kita, terus peran kita yang suka diremehin, alah gitu aja, alah cuci piring gitu aja, alah cuci baju gitu aja capek, setrika aja capek gitu ya, masak doang aja bikin pegel gitu loh, saya loh gitu ya, udah begini begitu ya. Nah itu kan lingkungan negatif gitu ya. Terus kemudian support system juga nggak memadai dari suami, dari orang-orang terdekat itu nggak memadai sehingga kita seringkali kekurangan dukungan emosi dan juga dukungan fisik. Masalah finansial juga. Kemudian peran kita yang multitasking itu juga bikin kita kondisi mental kita juga suka turun gitu ya. Dan juga toxic positivity. Kayak apa tuh toxic positivity? Jadi kalau ada apa-apa kita harus senantiasa bersikap dan berpikir positif. Seolah-olah kita tuh nggak boleh salah. Ya, ibu tuh nggak boleh salah ngerjain ini. Kayaknya nggak merasa sempurna. Padahal kan namanya ibu juga manusia ya. Boleh dong salah, boleh keliru gitu ya. Nah gitu, seperti itulah Mbak Hida. Oke, berarti sebenarnya aku tertariknya di yang soal toxic positivity ini, Mbak. Karena kadang-kadang ya ketika kita dihadapkan pada situasi lelah gitu ya atau capek gitu, kadang ada orang yang komentarnya gini, kamu tuh harusnya bersyukur dengan kondisimu di saat orang lain itu nggak bisa seperti kamu. Atau misalnya, kamu tuh harusnya bersyukur sudah diberi nikmat yang sangat banyak sama Allah, misalnya begitu, tapi kok kamu masih mengeluh. Apakah itu juga termasuk dengan toxic positivity, Mbak? Toxic positivity itu kan apakah kalau bersyukur gitu ya? Ya bersyukur itu kita wajib bersyukur. Kita wajib terus sering mengingat apa yang Allah kasih sama kita. Itu kan kewajiban kita sebagai hambanya Allah ya. Tapi cara kita bersyukur, cara kita bahagia, itu kan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu loh. Bukan hanya di level bersyukur aja. Ya bersyukur. Terus ada lagi kamu sih kurang berdoanya juga gitu ya. Ya, betul. Kurang berzikir gitu ya. Kurang iman. Nggak pernah tahajud ya. Makanya isinya ngeluh terus gitu ya. Nah itu kan ya kadang-kadang yang sering kita dapatkan gitu. Jadi kalau lagi dalam keadaan capek, inget dong sama Allah gitu ya. Lah saya yakin pasti kita ngelakuin itu gitu loh. Pada saat kita dalam kondisi yang terpuruk itu pasti kita larinya ke Allah. Siapa lagi sih tempat kita ngadu, siapa lagi sih tempat kita bersandar gitu kan ya. Tapi di sisi lain sebagai manusia tentunya kan kita tetap butuh usaha gitu loh. Iya kan, tetap butuh usaha. Jadi bukan berpikir positif itu terus-terusan itu tidak baik, tapi kita juga jangan naif gitu loh. Iya. Bukan naif gitu loh. Jadi seolah-olah kita nggak boleh merasa capek gitu. Nah, capek itu kan manusiawi ya. Ya, betul. Manusiawi sekali. Lelah itu manusiawi, tapi bagaimana mengelola rasa capek itu supaya tidak berkepanjangan, tidak terakumulasi sehingga itu merugikan kepada orang-orang terdekat kita, terutama pada anak-anak kita. Oke. Seperti itu. Kalau terkait dengan sebelum kita mengarah ke bagaimana mengelolanya begitu, paling tidak kan kita juga harus sadar ya Mbak, kondisi seperti apa sih yang dikatakan lelah gitu, atau ciri-ciri apa sih yang perlu kita aware gitu bahwa oh kita ini ternyata lagi ada di posisi lelah atau kita ada di posisi capek gitu. Ya, jadi gini, kalau kita kan pasti menyadari diri kita ya bahwa ada perubahan emosi gitu ya, ada perubahan-perubahan fisik, pastinya kan seperti itu. Kalau lagi capek banget, misalnya kalau perubahan fisik,
gampang lelah, Mm-mm. gampang lesu, gampang pusing, gitu ya. Terus kemudian sulit tidur, terus kemudian sakit perut, terus suka nyeri-nyeri sendi. Terus siapa yang bahunya nih, bagian pundak nih suka capek, Aku. itu juga saya gitu. Itu juga loh. Kemudian terus mulai sering sakit-sakitan gitu kan. Ya. Terus berat badan, timbangan suka kadang ke kanan. Kalau ke kanan banget, kalau ke kiri banget gitu kan ya. Nah, seperti itu. Terus nafsu makannya berubah gitu. Kadang ada yang makannya jadi bertambah banyak atau hilang nafsu makan sama sekali. Kemudian jadi menjauh dan menarik diri dari lingkungan. Itu masih belum ya, itu masih tadi kita bicara fisik ya. Bicara fisik dulu. Nah, terus kita suka merasa sakit, tapi begitu ke dokter bilang, "Ibu ini sebetulnya nggak apa-apa kok." Beberapa klien saya itu justru udah datang gitu ya, kata dokter saya nggak apa-apa gitu. Sudah general check up, kolesterol saya bagus, tensi saya juga bagus, semua bagus gitu. Jadi artinya, tapi kenapa saya kok ngerasa perut saya sakit terus ya? Kenapa saya jadi susah tidur dan kadang-kadang tergantung dengan obat-obatan seperti itu untuk bisa sampai bisa istirahat gitu ya. Nah, itu baru dari sisi gejala fisik ya. Tapi kalau udah gejala emosi yang harus kita rasakan, bahwa ketika kita sudah sering merasa cemas, terus kita merasa takut dengan sesuatu yang kita nggak tahu apa penyebabnya, terus tiba-tiba suka nangis sendiri gitu ya. Kok kayaknya tiba-tiba sesek pengen nangis, terus nangisnya tiba-tiba. Terus kemudian emosinya langsung meledak-ledak, kemudian motivasi jadi menurun, overthinking, terus merasa rendah diri, merasa putus asa, sedih berkepanjangan, kehilangan minat, udah gitu suka menarik diri dari lingkungan, kemudian suka jadi marah-marah sama anak-anak, marah-marah sama suami, jadi suami nggak tahu apa-apa langsung, "Apa sih ini sih?" disenggol dikit, "Nggak lucu," gitu kan ya. Lucu nggak lucu gitu. Terus yang paling mungkin yang paling parah itu ada indikasi mau menyakiti diri sendiri. Nah, itu ya kalau emosi. Jadi mari kita kenali gejala itu dari diri kita ketika sudah mengalami perubahan-perubahan itu gitu loh, bahwa itu adalah salah ciri-ciri dari ibu yang mengalami kelelahan atau burnout itu. Nah itu berarti kan isyarat-isyarat badan gitu ya Mbak ya, yang Alarm harus ya. kita sadari. Gitu. Jadi ketika kita ada di posisi itu gitu ya Mbak, apa yang perlu kita lakukan gitu? Atau mungkin pertolongan pertamanya seperti apa? Nah, jadi kan udah dipahami nih kalau kita lagi capek gitu ya, baik itu secara fisik, terus kalau kita udah menyadari suara kita udah intonasinya naik berapa oktav, yang biasanya alto jadi sopran gitu kan ya, terus kemudian kita suka jadi kepingin banting-banting sesuatu gitu, itu sudah kita harus sadari ya, seperti yang saya katakan tadi. Terus ya kalau udah begitu ya kita terima dulu, kita terima dan kita sadari bahwa kita ngomong aja sama diri kita sendiri dulu. Iya ya, aku ini lagi capek kok. Kita terima dulu nih, terima dulu gitu. Aku ini sebetulnya lagi ngantuk, aku ini lelah banget, gitu. Jadi itu self acceptance itu yang dibutuhkan. Jadi jangan denial, jangan diingkari gitu loh, bahwa ketika capek nggak boleh capek, badan digerak-gerakin, di-strom-stromin gitu ya. Terus nggak boleh capek gitu. Itu yang perlu kita hindari. Terus hal yang pertama yang perlu kita kasih tahu, yang kita lakukan adalah kita kasih tahu dengan orang-orang sekitar kita, dengan support system kita gitu loh. Misalnya kalau dengan suami kita bicara, "Ya, aku capek ya, Bi, aku nih lelah." Atau ibu, kalau kita ada ibu mertua atau ibu kandung gitu yang dekat sama kita, yang rumahnya di sekitar kita, kita bisa bicara atau dengan hadimat kita gitu kan, bahwa kita lagi capek gitu ya, bisa bantu saya untuk menggantikan tugas ini gitu ya. Atau saya lagi capek, boleh nggak saya dibantu gitu loh. Jadi kita tuh kalau minta bantuan gitu juga tidak perlu merasa khawatir bahwa kita ini
bukan apa ya, ibu yang bertanggung jawab gitu ya. Kita juga tidak perlu takut bahwa kita ini bukan istri atau ibu yang baik gitu ya. Kalau kita minta bantuan itu dulu yang harus dinolkan gitu ya. Gitu. Nah, Mbak, kalau misalnya nih kita ada di posisi lingkungan atau support system kita itu nggak bisa diajak kompromi gitu, atau mungkin tidak ada sosok-sosok yang saat itu hadir gitu, entah misalnya karena mungkin suaminya bertugas di luar kota, atau mungkin dia tinggal sendiri di perantauan dengan suami dan suaminya bekerja, sedangkan di hari kerja misalnya dia menghandle sendiri anak-anaknya. Nah, bagaimana yang bisa dilakukan gitu seorang ibu ketika memang ibaratnya dia harus struggling sendiri gitu dengan situasi lelahnya ini. Jadi yang bisa kita lakukan di awal itu pada saat kita sadar ya bahwa kita capek gitu ya, terus kemudian support system kita tidak di rumah gitu kan ya, yang kondisi suami lagi di kantor atau lagi long distance marriage gitu ya. Jadi kita bisa kok libatkan anak-anak kita dulu gitu ya. Nah, kenapa kita libatkan anak-anak? Kita kasih tahu boleh, Umi, Bunda lagi capek nih gitu ya. Terus kita boleh yuk yuk kita main dulu yuk, main ciluk bak main cermin-cerminan kayak, yuk kalau misalnya Umi kesini kamu ikut ya, gitu ya. Kalau Umi melet, ikut melet ya, gitu kan ya. Kalau Umi gini ikut ya, gitu kan. Yang penting kita tuh bikin dulu, kitanya tuh happy dulu. Itu bisa dengan cara begitu. Atau kalau kita ngantuk, kita ajak anak kita, aduh capek, kita bobok dulu yuk. Misalnya mereka bilang, aku nggak ngantuk nih, gitu ya. Aku nggak ngantuk, aku nggak kepingin tidur. Ayo tidur sambil cerita dulu. Terus kalau kita nguap, ternyata riset itu menyatakan bahwa menguap itu bisa menular. Ya, jadi percayalah, saya sudah membuktikannya ya. Pada saat saya itu capek dan saya ngajak anak-anak saya tidur, waktu yang pertama suka bilang aku nggak ngantuk, tapi buktinya sambil cerita-cerita, ya udah kamu cerita deh, Umi sambil pura ini ya, kalau Umi jadi kan istilahnya gantian ya, kan kalau malam biasanya kita yang cerita, anak-anak tidur gitu ya. Kalau sekarang gantian ya, udah sama adik yang cerita ya, sekarang Umi didongengin ya gitu. Terus lama-lama kan juga mereka tidur, begitu saya bangun mereka ternyata sudah tertidur gitu loh. Nah, akhirnya itu bisa salah satu cara yang seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu juga share sama anak-anak kita gitu ya? Karena itu ada satu tangkapan value yang mereka bisa ambil bahwa ibu itu boleh capek. Untuk anak laki-laki apa? Apa fungsinya? Jadi bahwa nanti kelak gitu ya, sebagai laki-laki, sebagai anak laki-laki ya, terutama dia tuh bisa berempati kok kepada ibunya. Bisa empati kepada perempuan-perempuan gitu ya. Nanti kelak kalau dia jadi suami gitu ya, dia bisa jadi support system yang handal untuk istrinya gitu ya. Karena kan sampai sekarang pun saya suka bilang sama anak saya yang laki-laki gitu, bahwa Rasul itu dulu membantu kok tugas istrinya di rumah gitu ya. Jadi tugas-tugas domestik itu Rasulullah membantu gitu. Jadi mengajarkan empati kepada anak laki-laki supaya bisa tanggap ketika ibu, adik perempuannya atau neneknya itu lagi repot gitu ya. Di situ value yang bisa mereka tangkap. Untuk anak perempuan, kalau dulu kita dapat value bahwa perempuan itu harus bisa semuanya, di luar kalau bekerja dia harus sempurna, di rumah dia juga harus sempurna jadi ibu. Ternyata nggak perlu seperti itu kok. Gitu. Jadi ibu boleh capek kok. Ibu boleh capek, gitu kan. Ibu nggak perlu jadi ibu yang sempurna, tapi bagaimana sebenarnya ketika kita mengatakan itu, kita mendudukan seperti itu, bahwa menjadi ibu itu ada juga tidak perlu fase capeknya ya, tapi gitu. bagaimana sebenarnya bonding kita sama mereka ya, gitu aja. Gitu. Nah, jadi mereka juga paham kita juga paham mereka, sebenarnya itu. Oke. Nah, Mbak, kadang kan begini ya, anak-anak yang sudah lebih besar itu mungkin lebih mudah diajak komunikasinya begitu. Nah, bagaimana ketika misalnya dengan kondisi ibu yang memang minim support system dan dia adalah ibu baru begitu. Ibu baru yang mungkin anaknya juga masih
usia bayi begitu. Sedangkan di usia bayi itu jelas butuh sekali perhatian ibu lebih besar gitu ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, maunya digendong dan sebagainya. Bagaimana kemudian ketika support sistemnya itu tidak tersedia atau tidak suportif, nah ibu baru ini harus punya kemampuan apa aja sih Mbak supaya dia juga bisa memaintain lelahnya bagaimana, kemudian kapan dia bisa bisa memberi waktu untuk dirinya sendiri gitu. Oke, itu kan tadi kita belum sempat bahas yang kita kalau suami LDM ya. Oh iya, iya. Nggak apa, ini dulu aja. Yang ini dulu aja. Ini aja ya. Jadi kalau misalnya nggak punya support system gitu ya pada saat anak lagi apa ya, hektik kita lah ya. Ya. Banget gitu ya anak kita bisa time out dulu kok. Oke. Gimana maksudnya Mbak? Jadi dalam arti kalau kita nggak tahu ini gimana ya cara handle-nya gitu kan ya, kita pusing gitu, time out dulu gitu, tapi kita pastikan dulu sekitar kita itu membahayakan atau tidak untuk anak-anak kita gitu loh. Maksudnya itu kan di dalam rumah, kita skip diri kita sendiri dulu, kita masuk kamar dulu, bilang aja, Bunda istirahat sebentar ya, gitu ya. Bunda sebentar aja di kamar, 10-15 menit lah, maksimal 20 menit. Tapi kalau sudah kita ambil nafas dan sebagainya, gitu kan ya, terus kemudian tarik nafas lagi, keluarkan nafas lagi, kita sudah enakan, kita balik gitu loh. Intinya hal yang penting sekali adalah kita harus mempunyai kemampuan untuk regulasi emosi, gitu ya, dan juga kemampuan untuk manajemen waktu. Itu sebetulnya sih yang perlu kita miliki sebagai ibu gitu ya. Dari awal sih sebetulnya ketika kita menikah gitu ya, kita perlu tahu gitu, kita perlu punya bekal gitu ya, untuk tahu bagaimana sih pada saat di suatu tertentu ketika menjadi ibu yang masih kecil anaknya gitu ya, yang usia balita sampai TK gitu ya, Mbak Ida, sampai kelas 2, kelas 3 tuh yang biasanya agak ini ya. Betul. Nah, itu yang seperti itu kita time out aja, dan kita perlu melakukan toleransi, kompromi pada diri sendiri gitu ya. Kompromi pada diri sendiri. Yang bikin kita burn out itu kan sebetulnya adalah aktivitas yang monoton dan juga ekspektasi kita yang tinggi bahwa ini harus selesai. Ini harus selesai. Ini harus selesai. Jadi mana yang perlu dikurangi, ya kurangi saja. Berarti itu kayak semacam kita belajar mengklasifikasi gitu ya Mbak ya. Betul, mana yang gitu kan. Mana yang menjadi prioritas, mana yang bisa kita turunkan sedikit standarnya begitu. Gitu. Dan memang kita kurangi, terus kita nggak usah memvalidasi kita dengan orang lain, nggak usah banding-bandingin kita dengan orang lain. Oke. Itu tuh yang juga istilahnya, aduh ibu itu ternyata itu kok bisa ya kayak gini, aku kok nggak bisa ya. Yang tetangga kanan kok gini bisa ya, yang tetangga kiri kok gini bisa ya, aku kok nggak bisa ya. Nah itu kan menyakitkan gitu. Menyakitkan diri sendiri. Ya. Menyakitkan diri sendiri karena jadi demand kepada diri sendiri, padahal kan kita berbeda dengan mereka, kondisinya juga berbeda, anak-anak kita juga situasinya berbeda gitu loh. Jadi kita jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain gitu kan. Gitu. Yang penting tadi kurangi, terus kompromi, jangan bandingkan diri sendiri itu. Nah, terkait dengan jangan membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kadang-kadang itu masih bisa kita handle gitu ya Mbak ya. Itu masih bisa kita handle, tapi yang nggak bisa kita handle adalah ketika orang lain itu memberikan penilaian terhadap diri kita gitu kan. Terhadap kondisi anak-anak kita mungkin gitu. Pasti ada 1-2 ibu yang merasa kemudian baper gitu kan. Merasa akhirnya menjadi ibu yang nggak berhasil seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu, Mbak, apa yang sebaiknya ibu ini lakukan gitu? Pertama, terkadang yang bikin kita itu jadi baper adalah kita terlalu mendengar apa kata orang lain, ya kan? Jadi perlu banget bagi kita itu menulikan telinga kita sebetulnya. Oke. Sesekali begitu ya Mbak ya? Sekali harus begitu, harus cuek gitu ya, tidak perlu dengar apa kata orang gitu kan. Nah,
Kenapa sih tadi saya katakan kita perlu apa ya? Seperti tadi Mbak Hida bilang ya, berarti kita harus memilih nih antara mana yang prioritas, mana yang enggak Iya. gitu ya. Nah, kita perlu kok untuk perlu punya catatan atau kalau punya whiteboard di rumah kita tulis. Ibu-ibu tuh kan sukanya mikir ya, ngawang-ngawang. Besok ngapain ya? Aduh, besok kerjain ini, besok antar jemput ini, belanja itu, ini itu. Tapi di awang-awangnya aja menghayal gitu loh ya. Gitu. Jadi coba kalau ditulis itu akan kita paham gitu, visual. Kita kadang-kadang butuh visual kok. Oke. Kalau visual itu kan kita ngelihat sendiri, misalnya jam 6, jam 7 ini, jam ini, ini. Misalnya jam 8, jam 9 harus masak. Terus dipilih lagi, mana sih yang perlu kita kerjakan sendiri, mana yang bisa dikerjakan orang lain gitu kan ya, mana yang bisa diganti gitu. Oke. Itu justru lebih kelihatan, lebih visual gitu kan. Nah, H-1 itu perlu kita kerjakan. Kalau kita disiplin melakukan itu, kita akan lebih efisien mengerjakan berbagai macam tugas gitu. Oke, berarti kayak punya semacam catatan jadwal gitu ya, catatan kegiatan harian gitu ya Mbak. Kegiatan harian, tapi paling enak memang biasanya di whiteboard ya Mbak. Iya. Ya. Itu kan kelihatan banget gitu ya. Terus suami juga bisa kadang ngingetin tuh, gitu kan. Oke. Suami tuh bisa ingetin, jadi bisa sambil saling, ya aku besok ini nih tugas aku di sini, kamu mana nih yang bisa di itu, yang bisa gantiin tugas aku nih, gitu ya. Kalau aku sanggupnya ada di sini nih, kamu yang mana ya, gitu kan ya. Kalau misalnya, aku bilang gini, oke kalau yang ini cucian di laundry aja ya, nanti kamu yang ini ya, yang ini kamu nanti yang ganti ya, gitu. Oke, Kan kalau lewat jadwal gitu kan kerjasamanya kan jadi kompak gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya suaminya ternyata bertugas di luar kota dalam waktu yang agak lama atau mereka sedang menjalani long distance marriage, itu gimana Mbak memaintain kondisi mental ibu? Karena kan yang seharusnya seseorang bisa diajak berbagi, ternyata kondisinya jauh seperti itu. Itu saya banget. Oh iya, baiklah. Karena Mbak Vini suaminya bekerja di luar kota ya Mbak ya? Gitu. Jadi kalau saya lebih memilih gini, pada saat saya lagi merasa lelah, ini kenapa ya, karena saya profesinya sama kayak Mbak Hida psikolog, jadi laboratorium terdekat saya adalah keluarga saya gitu ya. Jadi paling tidak yang bisa saya share adalah pengalaman saya gitu ya. Jadi ketika saya merasa kadang-kadang saya merasa sangat lelah gitu ya, saya prolog ke suami saya, saya tanya, nanti Abi pulang jam berapa? Bisa pulang lebih awal, itu dulu ya yang saya minta gitu. Karena saya memilih untuk seperti itu supaya tidak membuat dia panik. Intinya demikian. Dan kepada kita sendiri mencoba untuk mengelola emosi kita. Jadi kita tidak bersikap impulsif pada saat kita lagi tidak nyaman langsung tiba-tiba, halo Bill, nah itu. Kan yang kerja juga tidak nyaman gitu ya. Kecuali situasinya sangat mendesak, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau situasinya masih bisa kita kelola, kita coba dulu sembari kita minta gitu loh ya, bahwa bisa ditelepon misalnya sekitar 30 menit lagi atau jam istirahat gitu ya. Tapi kalau misalnya siang gitu, kira-kira nanti habis asar atau waktu terdekat bisa kapan telepon. Tapi kalau misalnya kita masih, ketenangan kita itu masih panjang, kita bisa minta, kita kasih prolog, nanti malam kita bisa ngobrol ya, gitu kan. Oke. Berarti semacam minta waktu berdiskusi gitu ya Mbak ya? Ya, gitu, seperti itu. Jadi intinya kita prolog juga gitu ya, bahwa supaya suami kita tuh menyiapkan energinya untuk mendengarkan kita. Kan kadang-kadang kalau lagi LDM gitu kan, kita juga paham lah kalau di sana kan dia juga capek dan sebagainya gitu ya. Dan situasinya bisa saja ketika kita tidak menggunakan prolog itu, pada saat kita cerita dia juga capek, kan nggak pas. Kenapa kita menggunakan prolog? Supaya dia menyiapkan energinya gitu, menyiapkan dirinya untuk siap gitu ya, mendengarkan apa cerita kita gitu. Nah, pillow talk benar, pillow talk itu nggak melulu harus dilakukan di kamar, di kasur begitu ya. Buat yang LDM tetap bisa pillow talk tapi virtual mungkin begitu ya. Gitu, seperti itu. Kalau seperti itu sih. Jadi intinya sih kita sendiri itu yang perlu digarisbawahi bahwa
ketika LDM itu semua memang perlu kita ceritain. Jangan pernah merasa bahwa nanti kalau aku cerita, aku bisa membebani dia. Padahal kita sendiri butuh untuk cerita, untuk rilis supaya kita bisa berbagi beban. Betul, kali gitu gitu ya Mbak kan. ya. Iya, ya kan. Apa namanya, kalau kita kan ini ya, dalam arti kalau LDM itu kan namanya LDM kan kita juga kepingin ya ngobrol ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika kita membagi perasaan, membagi masalah gitu ya, jangan pernah merasa membebani pasangan kita gitu loh. Itu komitmen di awal itu perlu ada seperti itu. Begitupun dia gitu ya, begitupun suami kita pada saat ada masalah di kantornya pun kita pun akan bersikap yang sama kan. Kita sebagai istri selalu bilang, kenapa sih nggak pernah mau cerita? Kenapa sih nggak pernah mau cerita? Kan kita suka begitu gitu loh. Ya, oke. Padahal pas diceritain kita juga pas lagi capek juga nggak nyambung juga kan? Gitu ya kan. Dalam arti istilahnya disitulah kita menyiapkan energi gitu ya, juga untuk pasangan kita gitu kan ya. Kenapa kita butuh prolog yang seperti itu supaya pasangan kita juga aware bahwa kita saat itu sedang membutuhkan telinganya, perasaannya, hatinya gitu ya. Matanya untuk melihat kita walaupun di video call kan eye contact tetap terjaga dong. Oke, berarti kalau boleh aku simpulkan ya, kalau ini dari sisi ibu gitu, memang dia harus punya kesadaran diri dulu, memahami ciri-ciri yang dia alami ketika dia lagi lelah, kemudian dia menerima itu, dan dia perlu untuk mungkin sekedar skip dulu gitu dari lingkungan-lingkungan yang bisa memberi dampak yang malah lebih memperparah gitu ya Mbak ya. Betul. Kemudian, hanya kita kan yang bisa melakukan betul, itu. Betul. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk paham kondisi kita. Betul. Dan juga kamu bisa nggak sih menilai saya nggak seperti itu? Kita nggak bisa mengerem omongan orang gitu kan? Betul. Nah, ketika memang kita sudah mulai ada di state, oh iya, aku nih capek gitu, atau mungkin kita udah di penerimaan diri gitu kan. Nah, seberapa sih pentingnya gitu kita itu sadar gitu bahwa kita itu harus sehat mental, karena kan stigma yang mungkin kalau aku gitu ya Mbak ya, aku tumbuh gitu di keluarga yang punya prinsip perempuan itu harus bisa semua hal, perempuan itu harus bisa melayani suami setiap suami butuh, perempuan itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ada standar khusus gitu yang dipenuhi yang sebenarnya itu belum tentu cocok gitu ya dengan kondisi anggota keluarga gitu, walaupun dalam satu prinsip atau value keluarga yang sama gitu. Nah, kemudian seberapa penting sih kita kemudian memprioritaskan kesehatan mental dibandingkan dengan stigma-stigma itu, seperti itu. Ya pasti penting banget karena itu tanggung jawab kita. Kita bahagia gitu kan ya, kita seneng gitu kan, kita lega, kita ringan dalam melangkah, itu kan tanggung jawab kita sebetulnya untuk memperjuangkan itu dalam kehidupan kita. Ya kan. Terus kalau terus-terusan seperti itu, terus tadi ada dampak bosan, ada dampak merasa sepi, ada dampak harga diri merasa rendah karena stigma tadi ya Mbak Hida, perempuan harus sempurna dan sebagainya gitu kan. Padahal kan ketika dapat demand seperti itu kan tentunya kita juga merasa gimana ya, tidak nyaman gitu karena tuntutan. Betul. Ya kan, belum tentu kan kita bisa memenuhi itu. Kita beda dengan ibu kita beda dengan nenek kita beda dengan tetangga kita beda dengan tante-tante kita gitu kan ya. Kita adalah kita gitu loh, dengan sumber daya yang ada pada diri kita gitu loh. Jadi optimalkan saja apa yang kita miliki gitu kan. Ya kan, kelola saja apa yang kita bisa gitu kan, seperti kan kelola apa yang kita bisa. Kelola saja apa yang kita bisa gitu, karena ketika kita bahagia ya kan, ketika kita nyaman dengan diri kita, ketika kita nyaman dengan tubuh kita gitu ya, tentunya sebagai ibu itu akan optimal untuk merawat dan mengasuh anak gitu ya. Kita akan stabil gitu loh. Terus yang paling penting sejahtera untuk diri sendiri, dan juga pasti ketika diri sejahtera keluarga juga kan. Oke. Nah, ketika misalnya kita sudah menyadari tentang isu-isu mental health begitu ya Mbak ya, isu-isu kesehatan mental ibu, tapi ada saat-saat memang itu
menjadi hantaman buat kita, atau misalnya kita yang mengalami ini kayaknya mentalku lagi nggak sehat nih gitu. Kira-kira kapan sih kita harus bicara pada orang lain tentang kondisi kita gitu loh. Kan kadang ada orang yang ngerasa, aduh aku mau ngomong tapi kok kayaknya dia kondisinya lebih parah ya, atau mungkin aku ngomong kayak gini tuh emang aku selemah itu ya, kayak gitu loh Mbak. Nah, kapan sih kita sebenarnya harus menyampaikan ke orang lain kalau kita butuh bantuan, atau mungkin kapan kita justru harus pergi ke profesional seperti itu? Kadangkala seperti yang kita bahas tadi ya Mbak Hidayah, kan kita udah aware nih situasi yang kita rasakan gitu ya. Nah, terutama pada saat ketika kita merasa emosi kita bergejolak, tapi kita nggak tahu loh, ini kenapa sih? Aku kenapa sih? Aku kenapa ya? Aku kok dari tadi bawaannya bete terus gitu ya. Kenapa sih tiba-tiba aku merasa cemas? Tapi aku nggak tahu cemasnya kenapa gitu loh. Kok tiba-tiba aku sedih gitu ya. Tiba-tiba aku merasa nggak pede ya. Kenapa aku jadi insecure ya melihat dia gitu ya. Nah, di situ kita boleh kok berbagi dulu dengan orang yang kita rasa kita dekat dan dia amanah gitu kan ya. Seperti itu. Berarti ketika kita memang sudah mulai merasa kita nggak bisa menghandle sendiri juga gitu ya Mbak ya? Betul gitu. Nah, kadang-kadang masuk satu komunitas yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Nah, itu juga menjadi sharing diskusi yang menarik gitu kan. Dan juga bisa jadi support system gitu kan. Nah itu kan kondisinya kalau memang mereka adalah memang orang-orang terdekat gitu ya, atau mungkin sahabat-sahabat kita. Yang membedakan kapan harus bertemu dengan profesional, Mbak? Kalau misalnya ada indikasi betul-betul kontrol kita sudah tidak bisa kita handle sendiri gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya kalau ada indikasi, kalau susah tidur gitu ya, insomnia. Itu kan kontrol yang itu kan di luar kontrol kita. Nah, itu kan kita nggak bisa tidur gitu loh. Ya kan? Terus kita mulai sakit-sakitan, tapi begitu udah minum obat ini itu kita kok nggak sembuh-sembuh, dan dokter juga menyatakan itu nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus udah mulai putus asa dan ada indikasi menyakiti diri sendiri. Gitu. Nah, itu baru kita butuh bantuan profesional. Cuman yang sering kali menjadi kendala adalah ketika memang sebenarnya ada di state butuh bantuan profesional begitu ya, orang ibu ini gitu ya, atau orang ini tuh merasa kayaknya aku adalah orang yang gimana ya, ibaratnya tuh kayak itu aib gitu loh, orang lain nggak boleh tahu gitu. Atau misalnya ketika akhirnya kita harus ke profesional gitu, mungkin kalau ke dokter masih bisa kita state-nya, oh ya emang aku sakit. Tapi kalau misalnya sudah merambah ke psikolog atau psikiater, akan ada mindset berbeda gitu ya Mbak, yang akhirnya membuat orang jadi mundur lagi untuk minta bantuan gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya akhirnya kita juga bisa menolong diri kita sendiri gitu? Yang perlu disadari adalah mindset kita nih, bahwa datang ke psikolog nih bukan aib kok. Karena kita nih sadar, kita nih butuh bantuan. Kalau terakumulasi gitu ya, justru kan menjadi gangguan psikologis. Gitu. Ya kan? Terus kalau kita diskusi sama profesional, tentu akan ada insight-insight gitu ya, yang tadinya kita tuh nggak terpikir sama sekali bahwa kita harus melakukan apa. Jadi paling mungkin tidak, dari teman-teman nggak keluar insight itu gitu, betul. Paling tidak nanti akan ada insight bahwa ada alternatif solusi secara mandiri ya. Kan ada situasi-situasi di mana kita kadang-kadang ketika tadi support system kita nggak berjalan gitu, support system kita jauh dan sebagainya, kita kan. Nah, ketika ada diskusi-diskusi apa sih yang harus dilakukan, itu pasti ketika kita bicara dengan profesional gitu, akan ada alternatif solusi secara mandiri, yang tentunya itu akan bisa membantu diri kita. Gitu. Nah, berarti kalau untuk diri sendiri, yang pertama tadi adalah menyadari situasi diri, kemudian komunikasikan ke support system kita, dan kita punya standar pribadi gitu ya, yang mungkin akan berbeda dengan orang lain, dan itu wajar. Setelah itu kalau memang dibutuhkan gitu, kita bisa berbagi gitu ya ke teman dekat, atau mungkin ke ahli yang memang kalau misalnya kita butuh banget gitu.
Nah, itu kan tadi dari sisi kita yang merasa gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita adalah orang yang melihat bahwa di sekitar kita ada orang yang menunjukkan gejala atau ciri-ciri bahwa dia lelah gitu, tapi mungkin dia nggak sadar kalau dia tuh lelah begitu. Jadi tiba-tiba ada yang datang sama kita gitu ya, gitu tuh. Biasanya yang terjadi tuh suka begini kan, yang seperti yang tadi ya, Mbak Hida ya. Iya. Kamu sih kurang bersyukur gitu ya. Kebanyakan orang kan seperti itu gitu ya. Gitu aja kamu kok sedih sih? Aku loh pernah ngelakuin lebih dari itu gitu ya. Aku loh pernah ngalami seperti lebih dari apa yang kamu alami gitu loh. Mestinya loh kamu bersyukur gitu. Ya kan? Seperti itu. Nah, sebenarnya kan ketika ada sahabat, teman kita atau orang lain yang datang kepada kita gitu ya, yang paling harus kita hindari adalah tidak label, tidak melakukan judgement gitu ya. Minimal yang kita sediakan pada saat itu adalah waktu kita, kesediaan kita untuk mendengar gitu ya. Ya kan? Kesediaan kita untuk mendengarkan, terus sambil kita katakan apa yang perlu kita bantu, sambil ngajak dia me time mungkin, rujaan, bakso, sederhana kan emak-emak itu ya. Bakso aja loh, sambil ngunyah kepedesan akan makan Indomie. Iya bener. Jadi kamu sedih ya, divalidasi ya perasaannya. Kamu kok tahu ya, ya itu aku banget gitu ya. Kamu sambil gitu kan. Jadi itu nangisnya antara nangis curhat sama nangis pedes gitu ya. Iya. Bisa jadi tuh kayak gitu Mbak Ida. Jadi artinya yang kita butuhkan sebenarnya, yang kita bisa berikan kan sebenarnya itu sambil empati gitu ya. Dan juga ada lagi terus perasaanmu gimana setelah cerita gitu kan. Kadang-kadang kan orang datang itu tidak selalu butuh nasihat. Betul. Tidak selalu butuh diberitahu gitu loh ya. Cerita aja tuh loh nyampah kalau anak sekarang bilang ya. Nyampah aja tuh udah lega kok gitu kan. Cuman butuh didengar gitu ya Mbak ya. Didengar aja ya, kalau bisa meluk kita meluk gitu ya, kalau memang sudah sedekat apa kita ya gitu kan. Ya apakah sudah ringan, udah nyaman gitu sambil udah sambil makan keripik gitu ya dan sebagainya, udah makasih ya, itu udah lega banget, udah ringan banget setelah itu. Dan paling tidak closingnya adalah mudah-mudahan setelah ini gitu ya kamu udah lebih ringan. Aku senang loh kamu bisa ketawa lagi, itu kan menyenangkan gitu loh, bisa menguatkan gitu loh. Dan nggak melulu kita harus memberikan saran gitu ya Mbak ya. Betul gitu kan, tidak melulu. Paling tidak kalau mau tanya terus apa sih yang pengen kamu lakukan setelah ini, nggak apa-apa. Aku nggak pengen apa-apa sih, cuma pengen cerita. Biasanya cuma kayak gitu. Ya. Karena sebetulnya tuh para kita ibu-ibu tuh udah ngerti sih kita nih mau apa, hanya butuh dikuatkan. Itu aja kan. Betul, butuh validasi. Enggak sih? Misalnya aku sebenarnya mau pilih baju warna biru atau coklat, padahal hati pengen biru. Menurut kamu cocoknya yang mana? Kalau kita bilang coklat, tapi aku pengennya biru. Ngapain juga nanya, kan gitu ya? Iya benar. Udah tahu udah pengen kecenderungannya warna biru, hanya butuh untuk ya gitu ya. Hanya butuh dikuatkan. Enggak pakai biru aku cerah kan, jangan cerah. Ya udah deh biru aja gitu ya. Ya, ngapain nanya kan, udah kemana kita ngapain juga nanya, udah tahu ya kan. Betul. Nah ibu tuh biasanya tuh suka demikian gitu kan. Nah Mbak, tadi kan Mbak Vini bilang salah satu caranya adalah dengan validasi gitu ya. Bisa nggak Mbak diberikan contoh atau mungkin cara-cara validasi yang bisa kita lakukan ketika ada teman atau saudara kita yang kemudian datang ke kita gitu ketika dia butuh untuk didengar atau butuh untuk dirangkul lah kasarnya gitu. Teknik validasi seperti apa sih yang mudah untuk dilakukan gitu? Ya, yang paling gampang ini validasi sih bisa untuk ke anak kita, ke pasangan kita, kepada siapapun ya sebetulnya Mbak Hida ya. Validasi perasaannya biasanya ketika dia nangis gitu ya. Kadang-kadang kan dia nggak bilang aku sedih gitu loh ya. Nggak selalu bilang kan. Tapi dari gestur, dari intonasi gitu ya, dari ekspresi muka gitu kan. Masa dia ngomong gitu sih? Masa dia ngata-ngatain aku gini bisa gitu. Aku lo nggak suka dikatain bahwa aku nih lo lemah. Aku lo nggak suka gitu. Ya kita validasi. Oh berarti kata-kata kamu sedih ya mendengar seperti itu. Itu validasi. Gitu. Kayak jadi semacam mengulang kata, paraphrasing gitu ya, paraphrasing gitu ya, mengulang. Jadi atau menangkap, menyimpulkan apa yang dia katakan gitu kan. Karena kan tidak setiap
orang bisa mengatakan apa yang dia rasakan kan, Mbak Hida, gitu kan. Jadi kan kayak tadi misalnya, aku nggak suka ya, bisa aja mengulang kata tadi, kamu nggak suka ya, dikatakan lemah, gitu ya. Gitu, itu validasi, gitu kan. Anak kita juga suka kayak begitu ya, datang-datang, dia gitu loh Mi, gini-gini loh Mi, gini. Oh, tadi berarti kamu lagi marah nih, gitu ya. Berarti kamu lagi marah, dikata-katai gitu. Nah, itu kalau kepada anak. Kepada teman-teman kita yang seperti tadi, ya kita ulang aja ekspresi dia, kamu lagi sedih ya, gitu kan. Oke, berarti memang perlu banget buat kita gitu, selain kita itu sadar bahwa situasi lelah itu pasti akan ada buat setiap ibu, tapi kita juga nggak perlu untuk melabel atau memberikan penghakiman gitu ya, bahwa menghakimi. Bahwa menghakimi bahwa ya nggak boleh lelah, atau misalnya kamu lo gitu aja kok sudah ngeluh gitu ya. Gitu loh. Di luar sana banyak loh yang lebih parah dari kita keadaannya, gitu loh. Ya kan? Ya sekali lagi tidak boleh membandingkan ya, gitu kan? Bukan berarti kita nggak bersyukur, bukan seperti itu, gitu loh. Betul. Temanya bukan bicara bersyukur atau tidak, gitu loh, tapi lebih menyadari bagaimana sebetulnya kondisi kita saat ini, gitu loh. Karena kalau menurut aku juga sih ya Mbak ya, ketika kita bersyukur itu juga ketika sebenarnya kita udah ada di state tenang gitu ya. Tenang. Bersyukur gitu itu kan. memang datangnya dari dalam diri sendiri, bukan disuruh orang lain gitu. Ketika kita memang masih ada di state kita belum bisa belum bisa settle gitu, belum tenang dengan diri kita, tenang, belum nyaman ya sama diri sendiri. Kemudian kita dipaksa untuk bersyukur, rasanya juga itu nggak akan sepenuhnya 100% kita sadar apa sih yang kita syukuri gitu. Nanti biasanya ending-endingnya pasti akan ada, tapi kan aku masih pengen begini kayak gitu. Jadi masih ada tapi, masih ada penolakan gitu ya Mbak ya. Yang jelas kan kita harus fair sama diri kita sendiri ya. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Ya. Mau bersyukur seperti apa kalau kita nggak bisa adil sama diri kita sendiri? Adil itu kan juga bagian dari bersyukur kan? Betul. Termasuk juga kita menjaga kesehatan mental kita itu juga bentuk rasa syukur juga ya Mbak ya. Ya, dan harus adil. Ya benar kan, kita harus adil itu juga kesehatan mental kita kan, kita harus adil sama diri kita sendiri. Kapan kita harus istirahat, kapan kita harus beraktivitas, ya kan? Sedih boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Itu kan adil, gitu loh. Sedih berkepanjangan justru jadi tidak adil, gitu loh. Karena bisa berdampak buruk sama diri kita, kan gitu. Iya. Kenapa akhirnya kita butuh manajemen emosi, gitu kan? Oke. Berarti sebenarnya juga di sisi lain kita harus banyak belajar juga ya bagaimana mengelola diri sendiri, mengelola emosi, kapan kita harus go with the flow sama emosinya, kapan kita harus kesampingkan dulu emosinya gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mbak, yang terakhir gitu ya. Di momentum bulan Ramadan ini gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan menjaga kesehatan mental ibu gitu. Baik kita sebagai ibu itu sendiri maupun kita sebagai anggota masyarakat gitu. Apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Pertama, ini ada beberapa hal ya, Mbak Hida ya. Bagaimana kita menjaga apa tadi di momentum Ramadan ini apa sih? Ya gitu ya, untuk diri kita sendiri. Pertama tuh, selain kita banyak-banyak bersyukur sama Allah, ini pasti dan harus gitu ya. Kita jangan lupa loh say thanks pada diri sendiri. Oke. Kita suka lupa gitu loh. Gitu ya. Terima kasih sama diri kita sendiri gitu loh, bahwa kita masih mampu tegak berdiri gitu ya dalam situasi apapun gitu ya. Kalau bisa itu dikatakan sebelum mau tidur gitu ya. Misalnya kalau kayak saya suka mengatakan gini sama diri saya, Hai Vin, kamu hebat hari ini gitu ya. Kamu bisa melewati hari-hari ini. Kamu kooperatif. Yuk hari ini kita bobok nyenyak yuk. Bobok nyenyak beneran loh, percaya atau tidak? Masya Allah gitu loh. Saya mempraktekannya gitu ya. Saya mempraktekannya gitu. Jadi ketika kita bilang, kamu hebat Vini, terima kasih ya sudah kooperatif hari ini gitu ya. Walaupun tidak sesuai ekspektasi, tapi tetap kita harus say thanks. Oke. Nah, bagaimana bila orang itu tidak terbiasa untuk say thanks sama diri sendiri? Karena kadang mungkin dari
pola pengasuhan dulu tidak dibiasakan, atau mungkin terlalu banyak tuntutan yang dia akhirnya susah untuk bilang say thank you gitu sama diri sendiri. Ya, memang kita itu perlu belajar ya, Mbak Hida ya, bahwa kita tuh perlu aware dulu bahwa say thanks itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Karena apa sih? Karena kita ini berharga. Oke. Kita berharga, jadi kita aja bisa menghargai orang lain loh. Itu dulu, ya kan? Kita loh bisa menghargai orang lain. Kenapa sih kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri? Itu dulu deh, gitu kan. Oke. Ya kan, yang harus perlu kita terapkan atau kita ini kan masukin dulu ke dalam diri kita adalah mindset kita bahwa kita perlu kok untuk say thanks dan penting gitu ya. Oke. Terus yang kedua ada afirmasi positif. Afirmasi positif itu yang seperti apa? Nah, misalnya kalau saya suka begini. Ya Allah, saya Vini hari ini, besok, dan hari-hari selanjutnya, saya memilih untuk menjadi pribadi yang, misalnya, sebelumnya tapi kita bikin dulu list 1-10 gitu loh ya. Terserah mau 1-10 atau mau sampai 15, terserah gitu loh. Yang menjadi wish-nya kita, menjadi doa kita, menjadi harapan kita gitu ya. Bahwa saya ingin menjadi pribadi yang bahagia. Misalnya nih kalau saya, menjadi pribadi yang sering bersyukur, menjadi pribadi yang sehat, gitu ya, menjadi pribadi yang ingin tidur nyenyak, menjadi pribadi yang ramah, menjadi pribadi yang menyenangkan, gitu loh. Hindari kata tidak, hindari kata jangan, gitu loh. Misalnya, saya ingin menjadi pribadi yang tidak marah-marah, gitu ya. Gitu. Oke. Ya, seperti itu, gitu. Berarti belajar untuk membuat afirmasi positif untuk diri sendiri dulu ya Mbak ya? Betul, bikin afirmasi positif. Jadi kan kalau misalnya jadi pribadi, mungkin salah satu triknya tadi kalau kita agak susah, kita pakai afirmasi positif dulu Mbak Hid. Untuk menghancurkan unconscious itu kan. Oke. Situasi yang kita merasa agak gimana sih kok susah banget sih untuk ini gitu ya, untuk bilang makasih gitu ya. Iya benar. Artinya kita coba dulu, kita ya berdamai dulu sama diri sendiri dan kita ya bilang ya Allah gitu ya. Jadi itu dilakukan pada mau tidur ya, bunda-bunda. Jadi dan itu dilafazkan dalam arti ketika kita habis baca ayat kursi, kita habis baca 30, kita habis baca doa sebelum tidur, kita bicara ya Allah. Kalau saya gini ya Allah. Dan tadi ya say thanks dulu, baru kemudian saya minta bahwa ya Allah, saya Vini Rahmatika hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya saya ingin menjadi pribadi sampai itu kita omongin sampai kita tertidur. Sampai tertidur. Oke. Jadi bisa berulang-ulang ngomongnya gitu. Ya, berulang-ulang ngomongnya, dan itu efektivitasnya sampai kapan gitu. Setiap orang berbeda gitu loh. Oke. Mau bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan itu yang kita bisa, itu hanya kita yang bisa ngerasakan sendiri gitu loh. Oke. Gitu. Berarti dengan afirmasi positif itu juga sebenarnya kita bisa meminimalisir perasaan-perasaan negatif ketika kita merasa lelah gitu ya Mbak ya? Betul. Gitu. Oke. Terus yang ketiga kita bisa tarik nafas, buang nafas gitu ya. Jadi tarik nafas, hitungannya 1. Gini, aduh saya lupa kalau kita puasa ya, biasanya kan tersedia minum ini. Gitu. Terus biasanya kan kalau misalnya inhale exhale itu kan kita tarik nafas dari hidung, terus kita hitung 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus buang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika akan masuk ke step yang kedua sama tarik, biasanya saya kita di tengah-tengah itu kita boleh pakai hamdalah. Oke. Kita boleh pakai istighfar atau kita pakai Asmaul Husna. Terserah mau pakai nama Allah yang mana, yang kita yakini. Oke. Kalau dulu coach saya mengajarkan kayaknya kalau beliau mengajarkan enaknya kita pakai hamdalah. Kalau dia saya juga mengikuti gitu ya. Kenapa sih? Karena basicnya kan di Quran surat Ibrahim ya. Ketika ayat 7 gitu ya, bahwa ketika kita bersyukur maka aku tambah nikmatku gitu kan ya. Jadi dalam situasi apapun gitu kan, tetap aja bersyukur, mau sedih, mau lagi senang gitu kan, situasinya pasti bersyukur. Di situ sih kenapa kita memilih untuk menggunakan hamdalah. Mau pakai istighfar monggo, terserah gitu loh. Oke. Pakai Asmaul Husna juga bisa. Terus tahap yang keempat ya bahwa kita mulai membiasakan diri untuk melepas dan mengikhlaskan gitu ya.
Melepaskan apa? Melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi jangan salahkan diri sendiri kalau udah nggak sesuai dengan rencana. Gitu. Oke. Terus kemudian kalau sudah terlanjur terjadi, ya udah ikhlasin aja. Ya. Kadang itu emang yang jadi stresor ya. Ya, gitu. Nah, terus yang terakhir nih, yang paling penting juga ya setiap pagi gitu ya, habis sholat subuh ketika cium tangan suami atau waktu lagi teleponan sama suami ya bilang aja, minta doanya ya sayang, supaya hari ini kita bisa melewati, supaya saya sebagai ibu bisa melewati hari-hari gitu ya. Itu kan penting banget minta ridho suami ya, dan itu yang sering kita lupa sebetulnya. Oke. Well, Mbak Vini, ini dari tadi yang dijelasin itu sebenarnya langkah-langkahnya sangat praktis, sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan oleh para ibu gitu ya. Dan sebenarnya ketika itu sudah menjadi ritual, rutinitas, itu sebenarnya bukan hal yang sulit gitu. Betul. Terima kasih banyak Mbak Vini untuk ilmunya hari ini gitu ya. Ini ilmunya daging semua dan mudah-mudahan nanti bisa jadi manfaat buat bunda-bunda begitu. Kemudian setelah ini kita ada sesi tanya jawab dan nanti insya Allah 3 pertanyaan terbaik yang dipilih oleh Mbak Vini akan mendapatkan door prize. Teknis pertanyaannya kita akan pilih 2 atau 3 pertanyaan dari chat, kemudian kita akan pilih sisanya dari peserta yang bertanya secara lisan begitu. Jadi untuk sekarang kita akan buka 5 pertanyaan, boleh 3 dari chat, 2 yang bertanya secara lisan dengan menggunakan fitur raise hand begitu ya. Jadi ini yang sudah masuk itu sudah ada 1 pertanyaan. Saya akan buka 4 slot lagi untuk pertanyaan, setelah itu saya tutup sesi tanya jawabnya. Begitu. Jadi silakan bunda-bunda yang mau bertanya boleh raise hand dulu, nanti akan saya persilakan untuk bertanya sesuai urutan. Begitu ya. Kalau sekarang belum ada, kita bisa ke pertanyaan yang pertama dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh silakan ditulis di chat atau raise hand. Nah, di kolom chat ini, Mbak Vini, ada pertanyaan dari Bunda Nurul. Bunda Nurul ini punya 3 anak yang usia dini dan berdekatan dan tinggal seatap dengan orang tua gitu. Pola pengasuhannya berbeda. Dan tentu saja ada saat-saat ketika berbeda pola pengasuhan itu menimbulkan gesekan mungkin begitu ya. Nah, pertanyaan dari Bunda Nurul, bagaimana menyampaikan kepada pasangan dan juga anak-anak supaya visi misinya sama gitu sebagai satu keluarga gitu ya. Dan kemudian bagaimana juga menyampaikan ke orang tua bahwa mereka punya visi dan misi yang sama, maksudnya punya visi dan misi sendiri gitu. Walaupun berbeda dengan orang tua, jadi mengkomunikasikannya seperti apa, Mbak? Ya, pertama yang perlu kita samakan adalah visi misi kita dengan pasangan ya. Seharusnya visi misi dengan pasangan itu sejak awal menikah sudah kita tahu gitu, visi misi pasangan, sehingga jalannya sama gitu kan ya. Tapi kalau misalnya baru di tengah-tengah juga nggak apa-apa, yang penting itu didiskusikan pertama visi misi dari suami apa sebetulnya untuk menjalani pernikahan ini dan juga apa yang ingin diterapkan kepada anak-anak sebetulnya kan itu ya. Karena bagaimanapun suami itu merupakan kepala sekolah ya. Kita kan hanya sebagai supervisor gitu loh dalam sebuah keluarga gitu. Jadi suami yang punya grand planning ya dari semua pola asuh yang ingin diterapkan, pendidikan apa yang ingin diterapkan dan semuanya gitu loh. Dan breakdown dan semua tahapannya kita support sebagai supervisor kan seperti itu gitu. Terus yang pertama itu dulu dikomunikasikan sama suami gitu. Kalau sama anak-anak itu penerapannya sebetulnya kalau masih gini kan kita susah ya bahwa kita ngomong kayak bunda ini visi misinya kayak begini gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya pola asuh kita gitu loh. Yang nanti dipahami sama anak-anak kalau itu bagian dari visi misi kita. Gitu. Gitu kan. Nah, yang paling challenge nih sebenarnya ke kakek nenek gitu kan ya. Gitu ya kan. Kalau kakek nenek ini kita sudah menerapkan pola asuh A, kakek nenek B gitu kan ya. Nah, lihat dulu nih kita menghadapi orang tua siapa? Orang tua kita atau orang tua dari suami kita gitu. Kalau orang tua dari suami kita, tentunya yang bisa mengkomunikasikan itu adalah suami kita. Supaya ke kitanya tidak terlalu jadi gesekan gitu kan ya.
gitu. Terus yang kedua, kita mengkondisikan anak-anak kita. Misal yang paling gampang gitu ya. Di tempat kita, misalnya kayak saya boleh misalnya memberi contoh gini. Untuk makan mie instan misalnya gitu ya. Jadi kalau makan mie instan kita punya aturan hanya boleh sebulan sekali dulu zaman anak saya TK. Tapi ternyata kalau main ke rumah masih hitungannya kakek nenek saya itu waktu membawa anak-anak saya ke rumah adiknya gitu ya, di mana adik dari orang tua saya ini kebiasaan mau makan mie instan tuh kapan aja. Jadi anak saya itu bisa disuguhi mie instan berkali-kali, ya kan? Dan orang tua saya no problem waktu itu. Jadi waktu itu saya bilang sama mama papa saya, jadi kalau di sana dikasih mie instan tolong ditolak. Tapi itu nggak mempan ternyata. Jadi saya edukasi anak saya. Saya bilang, Dek, kalau kalau nanti disuguhi atau ditawari makan mie instan, adik sama udah bilang enggak mau. Jadi kita ajarkan anak kita untuk speak up. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya bilang, katakan aja kata Umi nggak boleh, nggak apa-apa bawa nama Uminya, nggak masalah. Supaya juga perlu orang lain tahu bahwa kita punya aturan. Gitu. Jadi kan nggak mungkin terus anak baru pada saat itu orang tua saya mengatakan iya Dek, Uminya nggak bolehin. Nah seperti itu. Jadi digong kok. Seperti itu. Memang tidak gampang mengedukasi orang tua itu ya, tapi itu perlahan memang kita perlu edukasi dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang santun. Kadang-kadang kita perlu ngobrol berdua gitu, ladies time gitu, girls time sama orang tua perempuan kita gitu ya. Kalau saya suka sama mama saya suka, boleh nggak ya mah nanti kalau ini nih gini nih mas sama anak-anak, nanti mama minta tolong ya kalau aku lagi ini sama anak-anak, mama boleh ya mama ke kamar dulu gitu ya. Jadi pada saat awal-awal 1 tahun 2 tahun mungkin itu agak sulit ya, tapi begitu anak saya udah sekolah, setiap saya ingin berbicara serius sama anak saya, mama papa saya itu sudah ke kamar. Gitu. Bisa siapa yang penting kita tahu dulu siapa yang paling gampang kita dekati, orang tua perempuan kita atau orang tua laki-laki kita, mama kita atau papa kita duluan gitu loh. Oke. Tapi kalau memang susah gitu berarti kita memberdayakan anak kita ya. Berarti anak juga harus kita ajarkan keterampilan kapan dia harus menerima pemberian orang kakek neneknya dan kapan dia boleh menolak begitu ya. Betul. Kadang-kadang mereka bertanya kenapa nggak boleh, ini kan enak. Terus kalau adik sakit gimana? Kira-kira bisa nggak? Nanti kalau uangnya buat ke dokter lebih enak ke dokter atau ke toko buku sih? Toko buku. Nah enaknya kan kalau punya uang ke toko buku daripada ke dokter ya. Jadi boleh loh dikasih tahu dampaknya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ya. Mbak Hida boleh nyela dikit? Boleh, ya Mbak Ade silakan. Nah ini kan tadi Mbak Vini kan cerita kalau untuk pendekatan ke orang tua seperti itu ya, kita lihat dulu siapa yang bisa lebih kita dekati, ibu atau ayah kita. Kalau untuk mertua gimana ya Mbak ya? Nah itu yang seperti saya katakan tadi, pasangan. Karena ya misalnya pasangan kita juga tipenya yang maksudnya merasa kalau ya udah diikutin aja gitu loh. Misalnya ibunya ya udah diikutin aja ibunya gitu loh, yang memang mungkin tipenya adalah mertuanya yang powerful sekali gitu loh. Jadi kita sudah berusaha, kita sudah meyakinkan suami kita kalau pola kita seperti ini loh ya gitu. Tapi kalau sudah bentrok sama mertua ya pada akhirnya ya kita yang kalah gitu kan. Terus anak kita juga kan jadi bingung, nih yang diturutin siapa ya, bunda atau nenek, gitu ya, misalnya nenek gitu kan. Gitu. Pilihannya diskusi sama anak dalam arti bahwa kita yang memberdayakan anak seperti yang saya katakan tadi, jika orang tua kita tidak mempan gitu ya, bahwa sekarang kan permakluman saja yang kita bisa lakukan kepada diri kita ya, bahwa kita tidak bisa memaksa orang tua kita untuk memahami kita, sebetulnya itu kan, itu dulu. Tapi yang kedua adalah anak kita sekarang yang diberdayakan gitu loh, bahwa karena nenek sama kakek itu tidak akan mungkin langsung marahnya kan sama kita. Bukan marah ke anaknya. Bukan marah ya, sekarang yang kita hindari kan bagaimana anak kakek nenek itu kan marah kepada anak kita gitu kan ya. Supaya anak kita nggak sakit hati. Sebetulnya gitu. Yang kita perlu hindari adalah bagaimana lingkungan negatif
apa sih ucapan negatif kepada anak kita, itu yang harus kita itu ya, yang harus kita hindari gitu loh. Kalau kita kan istilahnya ya sudahlah kita maklumin gitu kan ya. Karena kita sudah tidak bisa merubah orang tua kita, itu yang perlu kita sadari dulu, Bu Ade gitu loh. Ya kan, yang perlu kita sadari dulu itu gitu loh. Kalau kita memang nggak bisa ngobrol sama orang tua kita, ya kita melakukan permakluman, mau gimana lagi gitu kan. Kan tadi seperti itu powerful gitu kan ya. Iya. Itu kan susah biasanya, tipe yang seperti itu kan perfeksionis gitu kan ya, tidak bisa menerima masukan gitu kan. Ya itu kan beberapa tipe orang tua yang seperti itu pasti ada gitu. Jadi kita nggak bisa maksa juga gitu. Ya, tapi yang sebetulnya ada, sekarang tinggal bagaimana kita mengempower anak kita gitu ya, supaya memahami pola asuh kita gitu loh. Kan tadi melalui kebingungan, itu kan diskusi. Diskusi aja sama anaknya. Misalnya, kenapa kita melakukan ini gitu kan ya. Siapa yang harus dituruti? Ya kita balikin, kira-kira siapa yang harus dituruti? Yang menjadi orang tua siapa? Gitu loh. Oke. Misalnya kan Bunda kan punya aturan, Nak, gitu kan ya. Bunda punya aturan, ayah juga punya aturan gitu kan. Kalau misalnya nanti nenek nggak ada gitu ya, kan kamu tetap sama Bunda, sama ayah. Seperti itu. Kita bicaranya visinya ke depan gitu loh, ngobrolnya ke depan. Nanti kalau nenek nggak ada kan sebenarnya kamu tetap ikut apa kata Bunda dan apa kata ayah kan. Yang perlu kita benturkan adalah bahwa kita punya aturan yang harus disepakati dan dijalani. Itu yang harus kita beritahukan kepada anak kita gitu loh. Kalau nenek marah gimana? Kalau nenek ini gimana? Ya sudah, diam saja gitu loh. Nggak perlu dibantah. Kalau gondok gimana? Kalau marah kan beda sama gondok ya. Anak Ngambek. siapa? Neneknya. Mertuanya, iya, neneknya. Neneknya sangat gondok. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang itu salah satu bentuk. Kalau saya sih suka gini. Mbah tuh marah, kata itu ya, kata anak saya ya. Mbah tuh marah gitu. Oh ya nggak apa-apa. Sama kan kayak kamu suka marah gitu ya. Terus kalau marah gimana gitu. Kita balikin ya. Sama kan kayak kamu suka ngambek sama Umi. Ya Mbah bolehlah sekali-sekali ngambek gitu kan. Nah, nanti coba deh ini kamu kasih ini salahnya tuh di mana? Salahnya misalnya makanan gitu ya, makanan kesukaan. Nggak mungkin lah nenek itu menolak makanan. Mbah, aku bawa sate Padang nih, gitu kan ya. Nggak jadi marah lagi. Mungkin kalau sama kita mungkin agak iya ya nggak apa-apa kan. Kita kan hanya butuh waktu gitu loh untuk bisa mencairkan lagi. Tapi kalau ke anak-anak gitu ya, ya kita bilang ya nggak apa-apa kan. Misalkan kita bilang, Mbah ini nggak mau negur aku, adik didiemin misalnya gitu. Nggak apa-apa, kasih waktu ya buat mbahnya, bilang kayak gitu. Nanti minta maaf. Ajarkan juga anak untuk minta maaf gitu loh. Tapi adik nggak salah. Iya, nggak apa-apa nak, bilang gitu. Nanti kalau nggak salah ya nggak apa-apa, tapi cara memperlakukan orang tua adabnya seperti itu. Kita walaupun nggak salah, kita juga perlu minta maaf, gitu aja. Seperti itu. Karena bagaimanapun kan kalau kita bergesekan terus jadi nggak sehat ya. Betul. Pakai sogok Mbak Ade. Disogok. Berarti mungkin yang bisa disimpulkan dari masukan dari Mbak Vini tadi adalah kita juga mengajarkan ke anak bahwa nggak semuanya yang kamu pengenin itu bisa kamu dapat gitu, dan nggak ketika orang merasa kecewa dan dia marah itu adalah hal yang wajar gitu. Betul. Gitu ya. Dan perlu kadang-kadang kita mengatakan bahwa Mbah tuh tadi marah-marah loh, Ade lo tadi nggak dengar, tapi Mbah tuh nganggapnya Ade itu gini-gini misalnya, atau aku tadi lo Mi diginiin sama Mbah gini-gini. Pokoknya mereka misalnya ngadu ya. Saya suka bilang sama anak saya begini. Ya mungkin cara Mbah memberitahu kamu itu berbeda dengan cara Umi memberitahu kamu gitu. Yang perlu kita lakukan satu hal adalah memfasilitasi perasaan anak kita dulu. Oke. Gini, kamu nggak suka ya Mbah ngomong gitu. Kamu kalau mau nangis, oke, kamu sedih ya, sini nangis, kita rangkul gitu ya. Oke. Terus kita nolkan perasaan kecewanya, perasaan tidak nyamannya kita nolkan. Mbahnya dimaafin, Mbahnya dimaafin ya, gitu ya. Begitu kita bilang kamu nggak nyaman ya, kamu sedih, kamu sakit hati diomongin gitu, misalnya gitu kan, Mbahnya dimaafin nggak? Karena saya suka bilang bagaimanapun itu Mbah itu kan ibunya Umi, ibunya Abi gitu ya.
gitu ya. Jadi perlu dimaafin ya sayang ya. Terus kalau beliau mengatakan hal-hal yang tidak nyaman karena wawasannya hanya sampai di situ. Coba kalau ada ilmu yang sama seperti sekarang, pasti cara memberitahunya tidak seperti itu. Pasti cara memberitahunya sama seperti yang Umi sampaikan, cara Umi menyampaikannya kepada kamu. Tapi mbah-mbahmu itu belajar dari mbah-mbahnya, belajar dari orang tuanya. Jadi cara penyampaian yang efektif bagi mereka adalah seperti itu. Oke. Nah, silakan disampaikan kepada anaknya sesuai dengan tahapan perkembangannya, dengan bahasanya, gitu ya. Oke, Mbak Vini, kaitannya juga dengan ini ya, dengan apa perbedaan pola asuh antara kakek nenek dan kita sebagai orang tua gitu. Yang Mbak Vini ajarkan tadi itu sangat-sangat applicable gitu ya, sangat-sangat bisa dilakukan begitu. Nah, kendalanya adalah ketika itu terjadi berulang kali, kadang-kadang kita juga ada di titik puncak yang kita juga udah capek banget nih ngadepin kayak gini, ini bikin emosi. Di satu sisi kita lagi emosi juga karena melihat situasi seperti ini, di sisi lain anak kita juga mungkin butuh untuk ditenangkan karena neneknya marah sama dia dan sebagainya. Yang mana dulu yang harus diselesaikan? Diri kita sendiri dulu kah atau anak dulu? Kalau saya dulu, kita dulu. Oke. Nah, itu gimana Mbak? Kalau saya memilih saya skip dulu, saya masuk kamar, saya tuh keluar, ya tadi seperti kayak 10-12 menit, 10-15 menit saya tenangkan dulu, time out gitu ya. Oke, saya harus tenang, situasi ini bisa saya handle gitu kan. Artinya ini situasi saya tenang, kalau saya marah pasti juga akan semuanya juga pasti akan lebih ini ya, lebih kompleks kondisinya gitu kan. Jadi ibaratnya kan kayak misalnya dalam situasi darurat dalam pesawat kan kita dulu pakai masker, baru kita kasih masker kepada anak kita kan gitu ya. Berarti kita menolong diri kita sendiri dulu. Betul, gitu menolong ya? diri kita sendiri, baru kita tolong anak kita. Gimana kita mau ngasih tahu anak kita, ya tapi kita nyadu, gimana sih dari tadi mama kok gini banget gini, tapi kita bilang sabar ya nak ya, ini gimana ceritanya gitu kan. Kan kontradiksi dengan apa yang kita rasain gitu kan. Tapi kalau kita udah tenang, kita nyaman, kita pun akan menularkan kenyamanan. Dan anak kita akan melihat, loh Umi kok nggak marah ya, gitu kan. Loh, Umi tadi dengan situasi itu kok masih bisa tenang ya. Jadi anak kita kan juga ikut gitu loh. Iya, iya. Ya kan, pasti melihat kita juga gitu. Begitu kita bilang, kamu tadi marah, kamu tidak nyaman sama Mbak. Ya Umi juga kan. Iya, tapi udah enggak kok. Tadi juga cuma sedikit gitu kan ya. Tapi Umi udah sekarang udah nggak apa-apa. Tadi udah, tapi kita katakan ya tadi sedikit Umi nggak nyaman gitu kan ya. Tapi udah oke kok gitu kan ya. Tadi Umi udah tarik nafas. Jadi kamu juga yuk gitu kan. Ya, kita ajarin apa yang kita lakukan tadi gitu kan. Oke, baik. Oke, bisa dipahami sekali berarti memang tadi untuk Bunda Nurul dan mungkin bunda-bunda yang punya masalah yang sama gitu. Yang pertama memang harus menyamakan visi misi dengan pasangan gitu ya. Termasuk kita berperan sebagai supervisornya begitu. Apakah visi misi ini berjalan? Setelah itu baru kita bentuk anak-anaknya gitu sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Nah, baru setelah itu kita komunikasikan ke kakek neneknya anak-anak seperti itu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Mbak Hani mau tanya? Ya, terima kasih Mbak Ida. Ya. Ini Mbak Vini, aku mau nanya, ini kan saya tuh punya 3 anak. Kadang tuh kalau lagi marah tuh langsung meledak-ledak gitu loh. Apa karena saya lelah, apa kayak gimana ya untuk bisa biar nggak terlalu meledak. Jadi saya tuh tipe ibu yang nggak bisa ngelihat barang mainan berantakan gitu, nggak enak gitu. Jadi langsung, ayo dibersihin, nanti berantakan lagi gitu. Jadi kayak capek sendiri gitu. Gimana ya biar saya meregulasi diri, biar apa ya, biar tenang, biar nggak ada yang apa intonasinya naik turun begitu loh ya. Kayak gitu Mbak Vini. Makasih. Iya Mbak Hani, tadi seperti yang udah dijelaskan, kita perlu kompromi Mbak gitu loh. Gitu kan, bahwa ketika anak-anak kita melakukan situasi apa berantakan gitu kan, ya itu situasi yang sebenarnya mindset kita sebenarnya yang perlu kita rubah ya, bahwa ketika anak berantakan kan memang di mata kita nggak enak banget gitu ya.
di mata kita nggak rapi gitu kan ya, tidak menyenangkan. Tapi kita perlu kompromi bahwa oh ya kita milih anak kita diam, tidak ngapa-ngapain, atau kita memilih anak kita aktif dan berantakan. Kita milih yang mana? Berantakan. Nah, coba kalau anak kita diam, kita juga pusing nggak? Pusing. Nah, tapi lebih pusing yang mana? Dua-duanya kayaknya. Pasti lebih pusing yang diam. Karena kita nggak pernah tahu maunya apa sih anak ini gitu loh. Dikasih apa-apa kok diam sih. Justru itu lebih bingung. Tapi ketika anak kita jumpalitan, dan kita tahu bahwa dia sedang aktif, dia sedang happy, dia sedang berkreativitas, itu sebetulnya kita melihat sisi lain dari anak kita. Itu yang perlu kita terapkan sama diri kita sebetulnya. Kompromi, bertoleransi sebesar-besarnya gitu ya, bahwa saat ini adalah tahapan atau fase perkembangan yang mereka memang harus jalani gitu loh. Dan inilah kehidupan kita sebagai ibu yang sebetul-betulnya gitu loh ya. Pada saat kita menghadapi situasi anak lagi sedang aktif-aktifnya gitu kan. Yang kedua, perlu kita mengajarkan anak-anak yaitu yuk sambil nyanyi gitu kan ya, dibereskan satu masukkan keranjang, dibereskan satu masukkan keranjang, atau bisa lagi ayo berlomba yuk, siapa duluan gitu kan ya, siapa yang duluan bisa masukin ke sana gitu kan, bisa bikin lomba seperti itu gitu kan. Kita kan bisa kreatif kayak gitu. Aduh, ayo Umi juga jadi peserta ya, kita pura-pura slow motion. Aduh, Kak Adi udah, Kak Umi belum nih, pura-pura gitu ya. Padahal ya Umi masih sedikit, padahal kan mereka yang kerja, kita sih kerja juga cuma paling 1-2 gitu kan ya. Iya, gitu. Yang paling kan mereka yang mengerjakan gitu. Berarti dibikin fun gitu ya. Fun, betul gitu, dan kitanya juga fun gitu kan. Daripada kita bernyanyi gitu kan ya, tadi masa gak tadi padahal kita nggak tahu itu antara kumur-kumur dan bernyanyi, kita juga nggak paham gitu loh ya kan. Terus anak kita cuma gini Bener ya gitu kan. Terus kadang-kadang anak kita ada lebih lagi, iya menirukan kita, beresin kan nih gitu kan ya, belum kita ngomong mereka sudah duluan gitu kan. Itu tambah lucu lagi loh sebetulnya gitu kan. Iya aku tahu Umi kan nyuruh kita beresin kan gitu kan. Itu lucu loh sebenarnya, lucu banget gitu kalau kita mau lihat. Ya ampun, sebenarnya udah tahu kenapa sih mereka gini gitu loh. Sebenarnya kita yang perlu tadi, kalau kita udah mulai intonasinya udah naik, kita time out, inhale exhale, ya udah baru kita keluar lagi gitu kan. Gitu. Terus kalau udah tenang tuh kita sambil ngobrol, aduh Umi capek gitu kan, kita duduk dulu yuk istirahat gitu kan ya, sini duduk dulu, pijit-pijitan yuk, pijit-pijitan boleh loh ya, lomba pijit-pijitan, siapa yang mau mijit Umi, gitu loh, biasanya saya suka gitu, siapa yang mau mijit Umi duluan nih, aku, wah pijit gratis daripada ke spa kan gitu kan, pijit gratis gitu, nggak apa-apa gitu kan ya. Gitu loh Mbak Ani. Ya, makasih Mbak Vini. Sama Mbak Ani. Oke, berarti kadang-kadang memang kita juga perlu mencari cara ya Mbak, melibatkan anak-anak supaya kita nggak capek-capek banget gitu ya. Benar, kadang-kadang kita perlu kok sekali-sekali, aduh, karena kita nggak pernah tahu, berantakan itu kan hanya berapa tahun sih Mbak. Dan nanti bakal kangen ya kalau udah mereka kan? udah gede. Kan kita juga ngajarin, jadi jangan juga kita selalu membereskan ya, gitu kan ya. Kita juga perlu ngajarin anak-anak kita untuk itu loh, keterampilan itu kan termasuk keterampilan diri untuk membereskan mainan. Tapi jangan pakai standar kita ya. Rapihnya kita sama rapihnya mereka tentu berbeda gitu ya. Itu yang kadang-kadang bikin kita juga gitu loh. Itu loh belum rapi, belum susunannya belum lurus gitu kan ya. Nah, ya lurusnya anak-anak kan gini-gini, zigzag juga lurus bagi mereka gitu kan. Malah lucu kan, zigzag lucu. Nah, justru kita diminta standarnya dia, ya kita turunkan lagi standar kita kan gitu. Betul. Balik lagi ke kemampuan klasifikasi tadi ya, mana yang harus strict standarnya, mana yang kita masih bisa turunkan standarnya gitu. Ya, betul. Oke. Baik, bunda-bunda yang lain monggo silakan, yang mau bertanya boleh open mic. Boleh, silakan Mbak Eni. Mbak Vini, saya mau bertanya, ini mungkin ada sebuah kasus dari teman saya ya, yang punya anak itu usianya beragam, ada yang balita, ada yang remaja, terus ada juga yang SD anak-anak ya, itu kan ada 3 fase ya.
Kemudian ketika kondisinya ibunya sendiri. Tuh. Dan saat yang remaja juga dia lagi ada masalah dengan dirinya sendiri gitu ya. Terus yang SD juga rewel, yang balita juga rewel gitu. Nah, itu kira-kira yang mana dulu gitu ya. Emang tadi kan udah dijelaskan ya ibunya dulu gitu ya. Ibunya dulu yang harus bisa menangani diri sendiri. Tuh. Kemudian baru menghandle anak-anak. Nah, kalau ada 3 anak yang seperti ini, 3 fase anak di dalam satu rumah, kemudian semuanya lagi perlu penanganan, kira-kira bagaimana tahapan-tahapannya Mbak Vini? Yang paling gampang ditenangkan dulu. Ditenangkan dulu ya. Ya, Yang yang paling mana dulu? gampang untuk ditenangkan dulu. Jadi misalnya yang paling kecil dulu, misalnya nangis ya, itu kan dulu yang perlu ditenangkan karena kita nggak bisa berkomunikasi sama dia kan. Nah, yang 2 itu kan masih bisa kita ajak untuk menunggu. Oke. Ya kan. Jadi yang paling kecil dulu kita tenangkan supaya setelah itu kan fasenya yang paling berat adalah mungkin yang paling besar. Yang paling besar ya. Yang paling besar ya kan, yang fasenya paling berat, karena berat itu kan menurut ukuran tahapan perkembangan lagi ya, gitu kan. Kita dicolek orang aja kalau menurut anak SD sama SMP beda, ya enggak? Iya benar. Cara dicolek orangnya gitu kan. Bagi anak SD tuh ini lah, bagi anak SMP cuma dicolek doang gitu kan ya. Cara memandangnya beda. Jadi yang paling gampang dulu tenangkan, terus kemudian pilih di antara 2 anak itu mana yang paling berat masalahnya. Gitu. Orang tuanya lah yang paling mengerti ya kondisi. Iya, yang paling paham di situ. Kan gitu dia ya. bisa menganalisa gitu kan ya. Terus secara emosi mana yang anaknya paling terlihat ini berat gitu kan ya. Jadi itu dulu gitu loh. Misalnya yang SD duluan gitu kan, berarti yang SD dulu ditangani. Baru setelah itu yang SMP gitu kan. Gitu. Ya, terima kasih. Yang penting ibunya tenang dulu ya. Oh iya benar. Kalau ibunya masih panik gitu ya, nggak mungkin dia bisa berpikir jernih ya Mbak Vini ya. Harus ibunya dulu Bunda ini. Jadi kayak harus bukan serba bisa gitu ya. Tapi memang perlu tenang aja dulu, karena begitu tenang baru kita bisa berpikir dengan tenang juga gitu. Langkah apa yang bisa diambil. Iya benar ya. Makasih Mbak Vini. Iya, sama-sama. Oke. Baik, bunda-bunda yang lain mungkin barangkali masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Boleh raise hand atau boleh langsung open mic, silakan. Ini ada di kolom chat tadi Mbak. Oh iya, Mbak sebentar. Tadi apa? Bunda Septi, oh iya. Mbak Vini mau bertanya kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur tadi setelah baca doa mau tidur, surat pendek, dan berterima kasih pada diri sendiri, selanjutnya apa ya? Afirmasi positif. Oh ya, afirmasi positif. Afirmasi positif itu intinya adalah kita menentukan diri mau menjadi seperti apa gitu ya Mbak ya? Ya, kalimatnya itu ya Allah, saya safety gitu ya. Hari ini, besok, dan hari-hari selanjutnya saya memilih menjadi pribadi yang apa? Saya memilih untuk menjadi pribadi yang apa? Jadi itu, tapi sebaiknya itu ditulis dulu ya. Jangan dia, karena kita harus pasti dulu kita mau apa gitu kan. Oke. Kita mau jadi pribadi yang seperti apa. Dan dilakukan dan dilafazkan ya. Saya mau ini tidur sampai kita tertidur gitu. Dan itu bisa juga dilakukan kepada anak gitu. Oke. Kalau yang dilakukan kepada anak tuh misalnya kayak gimana, Mbak? Ya, misalnya ketika anak kita, misalnya itu saya ingat anak saya yang terakhir itu pernah mengalami perundungan gitu ya. Jadi waktu itu kelas 6. Jadi saya ajak dia tidur di samping saya. Ya, saya ajak dia untuk menulis gitu. Saya Aisyah Latifah Bilqis menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang kuat, yang lebih ini, yang lebih tangguh, yang lebih ini. Dan kita yang dan kalau anak-anak kita yang melafazkan ya, tapi dia ikut. Oke. Nah, jadi pada saat dia ikut, misalnya ingin menjadi Bilqis yang tangguh, ingin menjadi Bilqis yang ini, terus sampai pastikan Bilqis masih dengar Umi. Kalau dia masih mengangguk, kita masih bisa ngomong. Oke. Bilqis ngomong, ya kan? Menjadi Bilqis yang menyenangkan, menjadi pribadi yang begini, menjadi pribadi yang begitu. Bilqis masih ingat, Bilqis masih dengar Umi. Kalau masih nih, tapi kalau misalnya dia sudah tidur, berarti kita berhenti. Oke.
Berarti kita bisa bantu gitu ya kalau untuk Hipnosis gitu ya anak-anak. sebetulnya ya. Oke, baik. Oke, bunda-bunda yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Mbak Vini, ini ada yang apa namanya, ada yang japri ya ke aku gitu, memberikan pertanyaan begitu. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita untuk teman yang seenaknya saja gitu. Saya juga nggak tahu apakah dia tahu dirinya itu menyusahkan saya atau enggak gitu. Gimana Mbak Vini? Sekali lagi, kita itu perlu, itu dengan teman ya, yang kadang-kadang suka seenaknya. Perlu loh kita kasih tahu kalau kita nggak nyaman dengan apa yang dia lakukan sama kita. Itu perlu. Gitu. Jadi kita ajak ngobrol baik-baik. Saya mau ngobrol nih, misalnya tadi kan kamu berbicara seperti ini, aku kok kurang nyaman ya dengar kamu ngobrol seperti itu ke aku. Nggak apa-apa. Meskipun resikonya dia tidak nyaman atau dia tidak siap mendengar kita. Pilihannya satu, kalau dia misalnya pribadi yang baik, dia akan bisa menerima input kita. Kalau dia ternyata menjauhi kita, yaitu filter buat kita bahwa dia bukan teman yang baik. Itu aja. Oke, nah kadang ada yang ketika kita menyampaikan ketidaknyamanan kita itu mereka bilangnya, halah gitu aja baper, atau dia menanggapinya dengan bercanda tapi yang cenderung meremehkan kita gitu. Pada real time-nya saat itu, bagaimana sikap yang seharusnya kita tampilkan gitu, Pak? Yang nggak apa-apa kita bilang, saya nggak baper, gitu. Hanya saja saya tidak nyaman. Ini bukan masalah baper. Yang kita tegaskan ini bukan masalah baper, tapi ini masalah kenyamanan gitu loh. Karena saya merasa tidak nyaman. Ya kita bahasakan aja kita merasa tidak nyaman dengan apa yang dia sampaikan gitu loh. Atau kalau misalnya kita masih bisa cuek, ya cuek aja dan kita menghindar. Itu cara kedua gitu loh. Oke. Berarti kalau kita bukan tipe orang yang suka speak up gitu, ya kita milih menghindar aja gitu kan ya. Dengan resiko kalau ketemu lagi ya siap aja dengan seperti itu, tapi pulihkan pendengaran kita gitu loh. Anggap aja kereta lewat tuh, bisiknya sebentar, habis itu kan dadah gitu kan. Kereta kan nggak tiap hari lewat depan kita kan. Oke, berarti kembali lagi ya prinsipnya kita nggak bisa mengendalikan sikap orang ke kita, tapi kita bisa mengendalikan respon kita buat orang lain gitu ya Mbak ya. Betul, kita memberikan respon yang tepat aja kan pada orang lain kan, dan pada diri kita sendiri sebenarnya itu kan. Oke, nah Mbak ngomong-ngomong soal baper nih sedikit ya aku nanya gitu, ngomong-ngomong soal baper gitu, kita perempuan itu kan gampang banget gitu ya ngerasa baper kayak gitu, dan kadang sebenarnya kita juga capek gitu karena ketika kita baper terus akhirnya kita jadi mellow atau ada perasaan-perasaan negatif gitu yang itu akhirnya juga mengganggu psikis kita atau bahkan mungkin mengganggu kemampuan kita untuk berdaya buat anak, buat keluarga gitu. Sebenarnya gimana sih kita baiknya menyikapi baper ini gitu, maksudnya kebaperan ini tuh sampai sejauh mana bisa dianggap wajar, sampai sejauh mana kita perlu untuk take action? Ya kalau di luar batas kewajaran apabila yaitu tadi sampai insecure gitu ya, sampai cemasnya berlebihan, terus kita menarik diri. Oke. Gitu. Ya baper sah-sah aja, misalnya kita diomongin tidak nyaman ya wajar kan kita nggak nyaman. Tapi habis itu ya sudah, kalau kita menyadari bahwa itu bukan kita, ngapain kita pikirin? Iya kan? Itu aja. Kalau yang dia katakan itu bukan kita, walaupun kita nggak nyaman, tapi ngapain sih pikirin? Tapi kalau itu mengganggu kita, terus bikin kita jadi menarik diri, nggak nyaman sama diri sendiri gitu ya, terus akhirnya oh aku lo nggak kayak gitu, kok aku diomongin, terus kita menjadi cemas dan sebagainya, ya itu yang harus disikapi gitu ya. Oke. Mbak Vini, ini mungkin pertanyaan terakhir ya di kolom tadi chat. Tadi kayaknya Mbak Popi dari Aceh itu mau itu deh. Mbak Popi mau tanya? Udah hilang. Mungkin nanti setelah ini ya, kalau masih ada waktu dan Mbak Popi mau tanya bisa. Ini dari Bunda Septi nanya lagi nih. Saya punya teman tapi senangnya curhat tentang suaminya, gitu kan. Sudah dinasihati untuk banyak istighfar, positive thinking, kembalikan ke Allah sujud di malam hari, curhat sama Allah, tapi kok masih wapri saya. Mungkin maksudnya ini lanjutannya. Bagaimana selanjutnya sikap saya yang saya lakukan kepada teman saya? Apa saya cuekin, tidak usah dibalas atau bagaimana?
Ya kembali gini Mbak Septi, kalau Anda merasa terganggu sudah berkali-kali memberikan input tapi dia masih seperti itu, boleh kok. Sepertinya kamu butuh pertolongan orang lain atau saran dari orang lain yang lebih profesional, gitu. Bisa saja diarahkan seperti itu ya, gitu kan. Lebih baik ke situ, gitu kan. Karena kan kalau misalnya terus-terusan dan itu mengganggu, gitu ya, mengganggu dan terganggu, gitu kan ya. Ya itu sudah perlu untuk sebetulnya di stop, dan sepertinya kamu sudah butuh orang lain gitu loh untuk bisa mendapatkan alternatif solusi atau second opinion lah ya. Apa sih yang harus kamu lakukan? Karena kan dia sebetulnya perlu sesuatu empowering, memberdayakan diri sendiri gitu loh dengan situasi yang sedang dia hadapi ketika suami berlaku seperti itu. Sebenarnya kan seperti yang kita katakan tadi bahwa tidak hanya cukup berdoa gitu ya, tidak hanya cukup istighfar gitu lah ya, bahwa itu sebenarnya ketenangan itu memang ketika kita minta sama Allah, Allah pasti kasih, tapi kan kita tidak bisa menghadapi situasi itu terus-terusan. Harus ada solusi lain yang mungkin lebih konkret gitu ya Mbak ya. Betul, gitu kan. Karena bukan hanya bicara tentang sabar menghadapi suami yang seperti itu, tapi kita harus berpikir dan bagaimana dampaknya kepada anak-anak kita. Oke. Seperti itu. Apa mungkin gitu kalau misalnya ada di posisi seperti Bunda Septi gitu ya, kita bisa memberikan second opinion seperti yang Mbak Vini maksudkan tadi, apakah itu memungkinkan atau baiknya langsung disarankan untuk bertemu sama orang lain yang lebih ahli? Ya perlu juga mungkin dikasih prolog seperti itu, kenapa dia harus datang ke profesional kan gitu. Ya kan, bahwa kamu sepertinya perlu melakukan, atau misalnya Bunda Septi boleh katakan sekarang apa yang ingin kamu lakukan, tanya aja dulu. Selain itu apa sebenarnya yang, terus dengan kondisi seperti ini apa yang ingin kamu lakukan gitu. Sebenarnya kan setiap istri kalau mendengar situasi seperti itu pengennya pisah, tapi gimana anak-anak saya ya, kan gitu biasanya. Iya kan. Nah kembali lagi kita kan memberikan penguatan sebagai sesama perempuan ya, gitu kan. Bukan bicara pisah atau tidak pisahnya, tapi bagaimana resiko yang akan dia ambil dan bagaimana kehidupan dia setelah mengambil resiko itu. Itu yang perlu diajak untuk dia berdiskusi, gitu kan. Dan dia menyadari begitu dan ya. Dan dia menyadari betul bahwa ketika dia tidak berpisah dampaknya seperti apa, dia berpisah dampaknya seperti apa. Itu kan sebetulnya. Oke. Berarti kalau boleh disimpulkan, mungkin kalau memang sekiranya dari Bunda Septi masih cukup bisa untuk menghadapi, kita bisa ajak diskusi begitu ya. Resikonya apa yang muncul dari berbagai pilihan yang ada gitu. Tapi kalau sekiranya memang Bunda Septi rasa sudah di luar kemampuannya, baiknya disarankan untuk bertemu dengan orang yang lebih ahli dalam menghadapi masalah seperti ini begitu ya. Betul Mbak Hida. Oke, baik. Saya cek lagi apakah masih ada yang mau bertanya. Bunda, silakan. Sepertinya sudah cukup. Mbak Vini, ini kira-kira gimana untuk? Sebentar. Oh ya, monggo, silakan ya. Bunda Septi. Berarti tetap aja ya dibalas, cuman nanti kita menyarankan untuk ke profesional yang lebih yang lebih ahli, memahami gitu ya. Betul. Soalnya kadang saya itu sudah ngasih nasihat, sudah kasih ya misalkan kayak ada ayat Al-Quran saya kasih tapi kayak nggak mempan gitu, kayak nggak dipakai ya Allah, saya harus apa lagi? Saya sampai merasa kok waktu saya malah tersia-siakan ya, mendingan saya itu dikira apa-apa kayak gitu malah mengurusi seperti dia. Terus kadang saya pengen memblokir gitu loh. Kadang pada saat di situasi-situasi tertentu bahwa kita mengingatkan seseorang tentang agama itu menjadi mantul Septi. Sama seperti kayak begini ya, ketika kita takziah gitu ya, kalau kita bilang sudah yang sabar, yang ikhlas, kan sudah takdirnya itu Allah ambil, itu nggak mempan gitu. Pasti kita bilang ya iya, kalau kamu kan nggak ngerasain apa yang aku rasain kan gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi perlu memang sesuatu aksi nyata sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Seperti itu. Karena tidak semua orang bisa menangkap input yang seperti Bu Septi lakukan.
Iya. Ya kan, Kadang saya Kak? ajak ngaji, ayo ikut saya aja ngaji ke tempat ustadzah, Pak Ustadz gitu. Nggak mau, saya belum ada waktu. Loh gimana katanya pengen solusi itu ajak ngaji ke tempat ustadzah, ketemu ustadzah, Pak Ustadz itu nggak mau. Makanya paling enak kalau misalnya memang nggak ini apa nggak bisa ngobrol ya kasih ke profesional aja kalau udah merasa terganggu ya Mbak Hida ya. Ke Iya, Mbak Hida atau boleh. atau Kadang-kadang atau saya begini. cuekin, nggak saya baca itu chatnya berhari-hari nggak tahu baca. Iya, Bisa nggak jadi apa-apa. mungkin Kalau ini memang ya, ini apa-apa ya. silakan ke profesional aja supaya bisa mendapatkan alternatif Iya. solusi yang Ya, paling. betul. Atau Nggih, mungkin nggih, bisa jadi juga temannya dari Bunda Septi itu juga belum tahu dia maunya seperti apa, arahnya kemana gitu ya Mbak ya. Jadi Betul. bisa jadi yang tadi Mbak Vini beri masukan itu bisa banget Bunda untuk membalas sekaligus nanti menjadi teknik closing untuk mengarahkan dia ke ahli. Jadi ditanyakan kamu pengennya seperti apa gitu. Jadi ketika memang dia sudah mengeluarkan jawaban atau bahkan mungkin dia dia bilangnya aku nggak tahu harus gimana. Nah itu adalah celah yang tepat untuk kayaknya kamu memang harus ketemu ahli deh gitu. Ya, baik. Nanti saya sampaikan Menyelamatkan seperti diri itu. sendiri jadinya. Ya betul, baik. Terima kasih. Ya nanti saya Oke. sarankan seperti itu saja, nggih. Baik, semoga temannya juga segera ketemu solusinya ya Bunda. Amin, amin. Baik. Mbak Vini, terima kasih banyak. Ini sepertinya Sama-sama. kita sudah mendekati waktu akhir kajian, begitu ya. Sebelumnya mungkin dari Mbak Vini ada ini peserta yang mendapatkan door prize dari pertanyaan yang menarik 3 orang, Mbak. 3 orang ya. Saya ingatnya itu Mbak Nurul tadi. Mbak Septi, Bu Septi. Satu lagi siapa Mbak Hida? Atau mungkin yang tadi yang direct message ke saya aja kali ya Mbak ya. Boleh. Gitu. Jadi untuk Bunda Septi, Bunda Nurul, dan Bunda yang tadi mengirim direct message pertanyaan ke saya, nanti silahkan Bunda mengirim data diri ke Mbak Ade ya Mbak Ade. Sudah di-chat ya Mbak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ade. Jadi untuk Bunda yang tadi sudah disebutkan namanya, yang sudah mendapat door prize, silakan untuk menghubungi Mbak Ade. Nomor teleponnya ada di kolom chat Zoom yang sekarang. Atau kalau misalnya ketinggalan chatnya di sini, nanti bisa bertanya di grup kajian ya Mbak Ade ya, di grup A gitu. Selamat untuk bunda-bunda yang sudah mendapat door prize dan terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan materi dari Mbak Vini dan dari kami bisa menjadi salah satu penguat gitu ya, bahwa menjadi ibu itu bukan berarti harus selalu strong, tapi yang utama adalah menjadi ibu adalah menyadari posisi kita, kondisi kita, dan harus tahu kita itu mau kemana ketika kita mengalami sesuatu yang memang di luar kendali kita, begitu. Dan bahwa ibu itu boleh banget kok capek gitu, bukan berarti ibu yang capek itu ibu yang kurang iman, begitu ya. Iman kita pasti tetap ada, tapi kita juga wajib untuk berikhtiar secara nyata gitu ya, supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang kemudian bisa menjadi manfaat baik untuk orang di sekitar kita. Karena boleh saya tambahkan, karena bagaimanapun ibu itu perlu punya prioritas ya untuk merawat diri sendiri, memberi diri ruang untuk fisik dan mentalnya supaya tetap bisa bernafas dan berenergi gitu ya. Terus ibu perlu menjaga diri sendiri dan juga perlu menghargai diri sendiri, karena bagaimanapun tubuh dan diri kita ini secara keseluruhan kan merupakan amanah dari Allah ya, sehingga kita wajib untuk menjaga, karena kalau kita sehat lahir dan batin, kita juga jadi ibu yang bahagia, dan ibu yang bahagia tentu akan membuat anak-anak dan keluarganya bahagia. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak remindernya Mbak Vini. Kadang-kadang kita sebagai ibu lebih banyak melayani orang-orang di sekitar kita, tapi kita lupa untuk melayani diri sendiri, gitu ya. Betul. Benar banget yang tadi Mbak Vini bilang. Oke, kita ada di penghujung sesi kajian. Sebelumnya saya mohon izin dulu ke para bunda untuk menginformasikan bahwa minggu depan tanggal 15 hari Jumat kita ada kajian ibu dan anak. Kajian ibu dan anak ini bersama Bunda Atin dimulainya jam 9.
karena hari Jumat, jadi harapannya nanti kita akan bisa mulai tepat waktu supaya anak-anak yang laki-laki bisa tetap berangkat sholat Jumat dengan tepat waktu begitu ya. Temanya adalah berlomba meraih pahala Ramadan. Jadi ini spesial untuk ibu dan anak. Jadi nanti untuk anak-anaknya silahkan didampingi supaya bondingnya juga semakin erat dengan anak-anak. Nanti kita akan ada sesi fun bersama Bunda Atin. Untuk informasi selanjutnya nanti bisa diinfokan di grup kajian, grup WA kajian, atau menghubungi narahubung yang tertera nanti di flyer, nanti akan kami share. Kemudian kegiatan kami selanjutnya adalah tali asih Ramadan. Untuk yang mau berpartisipasi ataupun yang mau berinfak, silahkan menghubungi kontak personnya, nanti ada Mbak Ade dan Mbak Ima ya, nomornya nanti akan kita share juga, atau langsung melalui rekening yang tertera, nanti juga akan kita share, begitu. Mudah-mudahan bunda-bunda bisa berpartisipasi untuk kegiatan ini dan bisa memberikan manfaat yang nanti juga akan menjadi amal jariah bersama, begitu. Sebelum ditutup, mungkin kita akan ada sesi foto bersama dulu ya. Monggo silakan yang berkenan dibuka kameranya, bersiap-siap dulu sebelum kita mulai ambil fotonya. Ini nanti cuma satu layar, oke. Saya hitung ya. Silakan berikan senyum termanisnya. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Ini adalah sesi terakhir di kajian ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan, kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Selamat melaksanakan ibadah Ramadannya, semoga diberi kelancaran sampai nanti akhir bulan Ramadan, dipertemukan dengan Idul Fitri, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang menjadi ibu yang bahagia untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga, dan juga untuk lingkungan sekitarnya gitu. Selamat menjadi rumah yang nyaman untuk keluarga. Terima kasih untuk semua yang hadir, untuk Mbak Vini, untuk teman-teman pengurus Anissa. Saya akhiri sampai sini dan saya kembalikan lagi ke Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kajiannya luar biasa ya. Benar-benar kayak makjeleb gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih bunda-bunda yang sudah hadir, sudah on cam, dan yang masih tetap stay tune sampai akhir. Terima kasih. Monggo bisa di live satu-satu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit ya, bunda-bunda. Terima kasih Bunda Vini. Sama-sama, Bunda Vini. Terima kasih Bunda Popi, Bunda Lindi, ada Mbak Irma ya tadi. Oke, baik.